Oke, baiklah teman-teman Abad Kampus. Sebelum kita memulai live mini class pada pagi hari ini, ada beberapa informasi yang ingin kita informasikan kepada teman-teman peserta atau teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Oke, yang pertama, teman-teman harus memperhatikan nih penulisan nama. Jadi pastikan nih nama teman-teman ini nama-nama asli ya, bukan nama samaran atau yang lainnya. Kemudian, yang kedua, perlu teman-teman ketahui juga di pertengahan acara atau di akhir acara nanti akan ada pembagian link presensi atau link daftar hadir, dan untuk teman-teman peserta wajib untuk mengisi link daftar hadir tersebut karena salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah teman-teman mengisi link daftar hadir tersebut. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa nanti di akhir acara akan ada pembagian door prize. Ada sedikit door prize untuk teman-teman yang beruntung dan aktif di live mini class pada pagi hari ini. Oke, baiklah teman-teman, akan saya mulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Baik, selamat datang di acara live mini class by Abot Kampus Academy. Live mini class ini merupakan serangkaian kelas online dari Abot Kampus Academy, sekaligus wujud dukungan atau support untuk mahasiswa Indonesia untuk scale up atau untuk improvisasi skill dan achievement di tengah pandemi seperti ini. Baik, acara ini dapat disaksikan di Zoom meeting dan nanti akan diupload di channel YouTube Abot Kampus Academy. Perkenalkan, saya Yunita Retno sebagai moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, perlu kami ingatkan lagi pada teman-teman untuk on cam ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam bisa on cam dari sekarang. Kayak gitu. Karena biar kita bisa lebih interaktif nih sama pembicara kita pada pagi hari ini. Karena ini aku lihat cuma beberapa aja nih yang on cam, yang lainnya ini nggak bisa on cam berhalangan apa gimana ya. Yuk dong kita on cam bareng-bareng biar kita bisa interaktif dan bisa saling kenal. Oke, ini nggak ada yang mau on cam lagi ya? Oke, langsung aja ya. Baiklah teman-teman Abot Kampus, acara selanjutnya adalah penyampaian materi live mini class dengan tema pentingnya menyusun karya tulis ilmiah bagi generasi milenial oleh Kak Hedi Yudanto. Nah ini kayaknya Kak Hedi udah ada nih, tapi sebelum memasuki penyampaian materi, aku ingin membacakan CV dulu ya dari Kak Hendi sebentar. Jadi untuk CV dari Kak Hendi, aku bacain ya. Jadi Kak Hendi Yudanto Adinugroho ini lahir di Kudus 22 September 2000. Ini sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi Kak Hendi ini mahasiswa kelahiran 2000 tapi udah menjadi seorang founder. Jadi Kak Hendi ini adalah founder dari Ubud Campus ID. Beliau sekarang beralamat di Kelambu, Grobogan, Jawa Tengah. Nah, di sini dulu pernah menjadi seorang public relation atau PR di Sekolah Official Pusat Solo. Kemudian juga pernah magang kerja di DJKN Kementerian Keuangan Cabang Kota Surakarta. Beliau juga pernah magang kerja di pemerintah Kota Surakarta bidang dinas sosial di bulan Januari hingga Februari 2021. Kemudian kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh KMD mungkin ini yang baru-baru banget, MSIB Kampus Merdeka di bidang e-commerce. Kemudian beliau juga menjadi Dewan Penasihat Himpunan Hema Manajemen UMS di tahun 2022 dan 2021. Kemudian beliau juga menjadi anggota tim penelitian kolaboratif mahasiswa dengan dosen atau PID UMS di tahun 2021. Kemudian beliau juga menjadi juri dalam event lomba kepenulisan artikel ilmiah UMS di tahun 2021. Kemudian beliau juga menjadi Ketua Bidang 4 Studi Penelitian Hema Manajemen UMS 2020. Kemudian beliau juga menjadi Ketua Tim Penelitian COVID-19 Hema Manajemen 2020. Kemudian beliau menjadi Ketua Panitia Seminar Nasional tentang PKM Hema Manajemen 2019. Dan beliau pernah menjadi Ketua Panitia Workshop PKM Hema Manajemen 2019. Dan ini yang terakhir, beliau pernah menjadi Ketua Panitia Workshop Analisis Data SPSS Hema Manajemen 2019.
Sebenarnya kegiatan kemahasiswaan yang diikuti KND ini cukup banyak ya teman-teman, tapi ini yang aku bacain cuma yang ada relatable-nya dengan tema yang akan kita bahas kali ini. Kemudian untuk prestasi saat mahasiswa, ini juga cukup menarik dan cukup banyak prestasinya. Jadi yang pertama, beliau pernah meraih medali perak di National Call for Paper Ekonomi dan Investasi di Universitas Trunojoyo Madura di tahun 2021. Kemudian beliau pernah menjadi finalis top 5 LKTI Nasional IKIP Siliwangi Bandung 2021. Kemudian beliau pernah meraih finalis top 10 LKTI Nasional PEBS APB Universitas Indonesia di tahun 2021. Kemudian beliau pernah menjadi finalis top 10 Nasional IC Competition POSEI UMS 2021. Dan beliau pernah menjadi penulis ketiga publikasi artikel ilmiah di Jurnal Nasional Abdipsikom UMS 2021. Tidak hanya itu, beliau juga pernah menjadi finalis top 10 National IC Competition Ikrekom UMS 2020. Dan mungkin ini yang terakhir, beliau pernah menjadi penulis pertama publikasi artikel ilmiah di Jurnal Nasional Daya Saing UMS dan terindeks di WHO di tahun 2020. Nah, ini cukup menarik ya, antara pengalaman kerja, kegiatan kemahasiswaan, prestasi saat mahasiswa itu sangat menarik dan sangat banyak. Nah, mungkin dari teman-teman nih yang ingin mengenal lebih lanjut lagi tentang KND atau kepo nih tentang KND, kerjasama nih sama KND, kalian bisa kontak di sini ya. Mungkin di sini aku akan sebutin detail kontak dari KND, ada 3, email, LinkedIn, dan Instagram. Mungkin ini emailnya dulu. Kalian bisa catat nih kalau ingin kerjasama atau yang lainnya. Emailnya ada hendy.yudanto@gmail.com. Yudantonya pakai H ya guys ya. Jadi Yudanto, YUDHNTO. Kemudian untuk LinkedIn-nya Hendy Yudanto Adinugroho. Untuk Instagramnya HEENNDD_. Nah, untuk teman-teman nih yang mau kerjasama atau ingin ngepoin kayak ini, boleh banget nih mampir di sosial media beliau. Oke. Sudah ya, ini udah terlihat nih narasumber kita, pembicara kita pada pagi hari ini. Halo Kak Hendy. Halo Kak Yunita. Halo, udah ya, udah ada. Jadi untuk mempersingkat waktu dan untuk mungkin agar acara ini lebih cepat, langsung aja ya Kak ya. Mungkin Kak Hendy udah bisa nyambungkan ini ya. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya makasih atas waktu dan kesempatannya ke moderator Yunita. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga baik ya teman-teman. Sebenarnya kondisi ini masih kurang enak badan ya teman-teman. Tapi semuanya demi teman-teman, demi kita semua agar pada pagi hari ini kita bisa belajar. Sebelumnya aku mau ya tanya-tanya dulu dikit gitu. Ini teman-teman ini dari kampusnya, dari kampus mana aja sih gitu? Soalnya kan ini kan eventnya kan terbuka untuk kampus nasional gitu. Kalau di sini aku tanya aja ya gitu. Ini ada yang on cam, paling depan ada Kak Aulia Fitriani. Halo Kak Aulia Fitriani. Bisa on cam? Ya, halo, Assalamualaikum. Mohon izin, saya Aulia Fitriani dari kampus Universitas Cipasung, Tasikmalaya. Oke. Jadi dari Jawa Barat ya Kak? Terus ini ada Diana Ayu Pratiwi nih. Halo Kak Diana. Halo Kak Hendy. Oke. Dari mana Kak Diana? Aku kebetulan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kak Hendy. Oh, aduh. Satu alma mater ternyata, teman-teman. Mau survei lagi nih, teman-teman. Ada, tapi dikit ini yang on cam. Ya, ini ada selanjutnya. Dikit yang on cam, jadi saya mau tanya, ya masih kurang enak itu. Oke, ini akan saya masuk ke dalam sesi pembagian materi, teman-teman. Oke, aku izin share screen ya, teman-teman. Belumnya udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah kelihatan. Yes. Oke, baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita ngomongin tentang apa sih? Kita pada kesempatan kali ini ngomongin terkait strategi dalam menyusun KTI gitu, teman. Bagi generasi milenial. Kita kan di sini kan saya rasa itu
generasi milenial semua gitu, yang eranya lahir di atas tahun 1990-an ke atas itu milenial. Yang pastinya kan kalau kita ngomongin milenial tidak akan terlepas dengan yang berkaitannya digitalisasi, revolusi industri, ataupun ya metaverse mungkin di masa depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang pertama. Sebenarnya mau kita lebih banyak diskusi aja ya teman-teman. Kita interaksi agar kita bisa membangun yang namanya koneksi dalam berpikir itu. Oke, sebelumnya ada satu pertanyaan di sini. Mayoritas orang menyusun karya tulis karena katanya. Nah, kira-kira karena apa sih? Mungkin di sini ada yang on-cam tanya Kak Aulia. Kira-kira gimana Kak Aulia ini? Mayoritas orang menyusun itu karena apa sih? Mungkin karena termotivasi ingin ikut beasiswa, ikut lomba-lomba, bahkan ikut dalam pengabdian gitu. Suka ada kan itu syarat membuat esai gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Sepakat. Ya, mungkin yang lain saya keliling dulu. Ya, ini ada Safitri Ramadhani. Oke, kira-kira gimana nih Kak Safitri? Mayoritas orang menyusun karya tulis itu karena apa sih? Menurutku juga karena itu beasiswa, kan banyak ya Kak, kita ikut beasiswa tuh biasanya buat karya ilmiah, syarat-syaratnya, terus lomba-lomba juga, terus penelitian gitu. Oke, siap. Ada yang mau ditambah lagi Kak Safitri? Sudah. Sudah. Ini ada Kak siapa lagi ya? Ada Kak Bella Saskara gitu. Oke. Halo Kak Bella. Bisa on cam? On cam. Bisa on mic nggak ini Kak Bella? Oke, sepertinya lagi halangan guys. Oke, langsung aja masuk ya gitu. Jadi ada beberapa yang saya dari perspektif saya, mayoritas orang menulis atau menyusun karya tulis itu karena apa sih? Yang pertama adalah gelar akademik tentunya. Teman-teman kan ketika kuliah S1 pasti kan ada yang namanya gelar akademik, skripsi atau mungkin kalau D3 atau diploma biasanya kan buat laporan gitu. Nah, itu sebagai salah satu kenapa sih ke orang menyusun gitu. Nah, alasan gelar akademik itu menjadi salah satu landasan fundamental yang paling kuat. Misalnya S1 dengan skripsi, S2 dengan tesisnya, S3 dengan disertasinya. Gitu. Jadi gelar akademik itu merupakan salah satu hal yang cukup menjadi landasan paling kuat kenapa kok orang menyusun. Karena hal tersebut dirasa itu hal yang wajib gitu. Kan kita juga susah gitu ketika kita pengen lulus S1 tapi kita tanpa mengerjakan skripsi. Meskipun ada sih potensi kita bisa lulus S1 tanpa skripsi gitu. Kalau di kampus saya ada misalnya lolos dengan PKM, pendanaan PKM nasional, terus itu juga misalnya juga publikasi di Scopus, terus selanjutnya kayak lolos di program MSIB, itu kan juga salah satu termasuk. Tapi saya tetap ngerjain skripsi sih teman-teman. Terus yang poin yang kedua adalah pencapaian. Seperti yang dikatakan dari Kak Aulia sama Kak Safitri tadi, salah satunya adalah oke, pencapaiannya mau bentuk seperti apa sih? Oh, lomba, terus oke, beasiswa, gitu. Ataupun pencapaian-pencapaian yang lain yang dirasa itu biasanya kalau dosen tuh pencapaiannya sifatnya penelitian untuk apa? Untuk naik jabatan. Misalnya juga banyak kan orang menyusun karya tulis untuk naik jabatan. Misalnya dari asisten lektor naik ke asisten dosen, naik ke dosen. Itu jadi dari dosen level atas sampai jadi prof. Biasanya seperti itu untuk pencapaiannya. Gitu. Jadi ini cukup menarik gitu ketika ngomongin terkait pencapaian yang dimana setiap orang pasti kan pengen kan punya yang namanya pencapaian, achievement, yang lain-lain. Oke, poin yang ketiga adalah kesenangan atau hobi. Ini yang sangat-sangat ya langka sepertinya kalau kita menemukan kondisi kenapa sih kok mayoritas orang menyusun karena hobi. Mungkin kalau ada pun itu presentasinya kecil. Mungkin kalau ada orang yang senang menyusun karya tulis itu mungkin adalah orang-orang yang memang setelah mungkin kerja gitu kan, kerja di lembaga survei, lembaga riset kayak Indobarometer, terus ya kayak lembaga-lembaga survei gitu teman-teman gitu. Nah selanjutnya kesenangan karena hobi ini biasanya juga dipadukan dengan kondisi psikologi. Oh biasanya orang menulis itu karena apa sih? Oh ternyata psikologinya sedang aku pengen mencurahkan hati nih. Tapi mencurahkan hati kok nggak ada orang yang aku curhati. Gimana kalau aku nulis? Biasanya menulis diary, menulis catatan sejarah harian gitu. Oh ternyata hari ini aku ngapain aja sih? Terus hari ini aku mendapatkan pengalaman apa? Terus selanjutnya nulis apa sih yang ingin aku capai dalam 1, 2 atau 3 tahun ke depan dan sejenisnya. Nah, tapi cukup
langka gitu ketika kita melihat ada orang suka menyusun karya tulis dengan kesenangan atau gitu. Oke. Selanjutnya jenis karya tulis ya. Mungkin ada yang mau berpendapat gitu. Ada ribetnya kan ini Mbak moderator kalau ada yang aktif gitu. Ada Kak, tetap ada rewardnya ya teman-teman, jadi silakan untuk teman-teman aktif. Oke, siap. Mungkin ada yang mau berpendapat jenis karya tulis itu ada apa sih? Kalau dilihat dari bagiannya sih kanan kiri gitu kan. Kemungkinan kalau kanan kiri kan ada dua gitu. Nah, dua itu kira-kira apa sih? Ada yang mau berpendapat? Yuk ditunggu ini. Wah, ini Kak Bella udah on cam. Halo Kak Bella. Bisa on mic nggak ini? Kak Bella Saskara ini. Halo, Halo Kak Bella. suaranya bergema nggak, Kak? Enggak. Jelas kok. Ilmiah dan non-ilmiah. Oke, ilmiah dan non ilmiah. Ada yang lain? Mungkin soalnya paling depan di sini selain Bella ada Amanda, Safik tadi udah. Amanda gimana Amanda? Jenis karya tulis ada apa aja, Man? Ilmiah dan non-ilmiah. Oke. Aku udah dapat 2 sampel, ternyata jawabannya sama. Oke. Karya yang bertulis yang pertama adalah karya tulis ilmiah, teman-teman. Nah, yang kedua adalah non ilmiah. Ternyata teman-teman baru berapa menit ini udah pada udah pada paham. Tapi memang ini adalah yang dasar gitu ya. Dari SD kita juga udah tahu gitu karya tulis itu ada dua, ilmiah dan non ilmiah. Nah, selanjutnya karya tulis ilmiah itu merupakan karya tulis yang seperti apa sih? Karya tulis ilmiah. Nah, ini ada bedanya di sini. Kalau karya tulis ilmiah, dia itu harus ngomongnya berdasarkan menurut. Nah, kalau sini aku ngutip dari menurut Brotowijoyo, adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi yang baik dan benar gitu, seperti dasar dari hasil pengamatan. Jadi teman-teman di sini juga melakukan pengamatan, misalnya kalau ngomongin terkait karya tulis terkait komoditas pasar, berarti kita harus melakukan pengamatan di komoditi pasar, di tradisional ataupun di tempat pusat ekonomi gitu yang dimana itu berkaitan. Soalnya juga melakukan peninjauan, oke kita terjun langsung loh meninjau gimana yang terjadi dalam kondisinya. Nah, selanjutnya juga adanya penelitian dalam bidang tertentu. Jadi kita nulisnya itu enggak istilahnya asal nulis gitu, enggak. Tapi ada yang namanya literatur yang membantu dalam kita menulis. Nah, selanjutnya setelah kita tahu terkait apa sih definisi dari karya tulis ilmiah menurut Brotowijoyo, ini juga kita masuk ke dalam ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari karya tulis ilmiah itu ada beberapa yang saya tangkap. Yang pertama adalah objektif. Dia melihatnya sesuai objek. Oh, oke, objeknya saya amati seperti ini gitu. Jadi kan apa yang ditulis itu bersifat yang istilahnya bermain pada fakta gitu, sesuai objek yang ditulis gitu. Nah, selanjutnya juga dia adalah netral gitu. Jadi istilahnya itu nggak ditambah-tambah gitu. Kalau misalnya datanya hasilnya 1 ya ditulis 1. Kalau ditulis 2 ya ditulis 2 gitu. Jadi istilahnya nggak boleh menambahi, nggak boleh mengurangi gitu. Jadi menuliskan apa yang adanya dan apa yang terjadi sesuai kondisi lapangan. Selanjutnya juga ada yang mungkin istilahnya sistematis gitu. Sistematis dimaksud itu seperti apa sih? Jadi itu bersifatnya adalah terstruktur gitu teman-teman, dari atas agak menengah ke bawah. Jadi sistematis yang dimaksud ada mungkin dari pendahuluan, saya itu masuk ke bab 2 di kajian teori atau tinjauan teori, setelah itu dia masuk lagi ke dalam bab 3 di metode, terus bab 4 hasil pembahasan, maupun bab 5 sampai penutup gitu, bahkan sampai kesimpulan dan saran gitu. Jadi dia bersifat sistematis, nggak boleh kita kata 3, 2, 1 gitu. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada logis itu. Jadi logis yang dimaksud adalah oke, masuk akal gitu, bisa kita terima. Oke, contoh masuk akalnya apa? Oke, ikan adalah berenang di laut. Iya, ikan berenang di air. Nah, kalau misalnya karya tulis ilmiahnya mengatakan bahwa ikan itu terbang gimana, kan nggak logis itu. Nah, maka dari itu kita dalam ilmu juga perlu logis itu. Jadi bisa diterima oleh akal sehat dalam bentuk bidang ilmu apapun. Jadi orang-orang awam yang mungkin bukan dari bidang sesuai yang karya tulis yang kita susun, dia juga bisa memahaminya. Jadi sangat-sangat universal untuk semuanya logisnya. Selanjutnya adalah berdasarkan fakta, seperti yang tadi saya argumentasikan di karya tulis tadi, terutama di hasil pengamatan, itu harus berdasarkan dengan fakta. Sesuai fakta yang terjadi di lapangan, kita nggak boleh menambahi, mengurangi. Kalau misalnya faktanya, misalnya kita ngomongin terkait, kalau karya tulisnya tentang terkait pendidikan di sekolah dasar, faktanya siapa? Ternyata satu, dari aspek sekolahan, terus ada aspek dari muridnya dan juga aspek-aspek yang lain gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya
dari aspek keuangan gitu ya. Kebetulan saya manajemen keuangan gitu. Dan berarti kita harusnya masuknya ke dalam fakta apa? Oke, faktanya kita ngambil dari bursa efek ya. Kalau enggak kita masuknya ke dalam laporan dari BPS gitu. Badan Pusat Statistik. Jadi hal tersebut dirasa itu benar-benar fakta yang terjadi. Gitu. Selanjutnya kita perlu juga menggunakan yang namanya bahasa formal gitu teman-teman. Nah, bahasa formal mungkin adalah saya gitu. Saya dan aku itu beda. Jadi saya pernah ikut kelas itu terkait logika berbahasa, ternyata aku dan saya itu beda. Sama sih tadi. Jadi penulisannya bisa oke, saya mau pergi gitu. Beda dengan aku mau pergi itu beda. Nah, apalagi lo atau gue gitu kan cukup ya bukan hal yang formal gitu. Jadi kita harus mengikuti yang namanya KBBI dan juga aturan dalam PUBI-nya gitu. Selanjutnya terkait dengan contoh-contoh yang telah dipaparkan di karya tulis ilmiah tadi, kita masuk dalam contoh. Contohnya apa? Oke, satu paper seperti apa sih? Oke, karya tulis ilmiah termasuk paper, di mana hal tersebut memang dapat dipercaya gitu kan istilahnya. Selanjutnya ada skripsi gitu, ada tesis, ada jurnal, ada proceeding mungkin ya, dan yang lain-lain gitu. Nah, kita telah membahas terkait karya tulis ilmiah. Nah, ya meskipun pada pagi hari ini kita ngomongin terkait karya tulis ilmiah gitu, tapi kan ada dua kemungkinan juga. Kita juga perlu belajar yang namanya non ilmiah juga. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan benchmarking atau kita bisa membandingkan dengan satu yang lain dalam menulis. Karena itu sangat berkaitan dengan literatur kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang non ilmiah. Nah, beda kan dengan yang ilmiah. Kalau non ilmiah tanpa pendapat, tanpa menurut siapa gitu. Kalau non ilmiah itu merupakan karangan yang mengajukan fakta pribadi. Mungkin misal kita bercerita kayak cerita misalnya novel ataupun cerpen itu lah. Doraemon misalnya. Doraemon kan sangat-sangat kalau kita gunakan dalam sehari-hari kan kurang pas. Kantong ajaibnya ajaib dari mana. Tapi kan karena tujuannya kan berbeda-beda. Nah, selanjutnya juga penulisan ini tuh merupakan hal yang bersifatnya dalam kehidupan sehari. Gitu. Dia juga bersifat subjektif. Subjektif yang dimaksud adalah oke, itu berdasarkan dari sudut pandang dia sendiri. Tidak berdasarkan sudut pandang orang lain gitu. Sehingga cukup susah dalam kita membandingkan atau kita melakukan benchmarking. Jadi sesuai apa yang ingin ditulis atau mungkin sesuai di mood atau sesuai dengan tujuannya. Nah, selanjutnya adalah dia tidak dibuat dengan fakta yang umum. Jadi misalnya menulis itu kan ada beberapa, salah satunya oke mungkin menulis untuk hiburan gitu. Hiburan kan tujuannya buat jenaka, agar yang membaca itu terhibur. Jadi tidak perlu dengan fakta-fakta yang umum. Karena memang tujuannya kan untuk menghibur. Gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Gitu. Ciri-cirinya adalah satu, subjektif. Nah, subjektif seperti yang saya katakan tadi, subjektif di sini adalah ngomongnya terkait. Oke, dari sudut pandang dia sendiri atau si penulis itu. Misalnya apa? Oke, aku nulis komik. Gitu. Komiknya sini apa? Ternyata ikan bisa terbang loh gitu. Padahal kan itu nggak logis, sehingga itu bertentangan. Selanjutnya adalah penuh imajinasi gitu. Atau istilahnya itu penuh fiksi gitu teman-teman. Penuh hayalan aja gitu. Selanjutnya terkait imajinasi itu apa aja sih gitu. Misalnya oke, contoh-contohnya tadi ya Doraemon itu kan. Kalau Doraemon itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin enak. Kita punya kantong aja gitu. Mau apa oke bisa keluar. Atau enggak ya gitu filmnya Rudi Tabuti gitu ya, Dunia Kapur. Kita dengan mencoret kapur oke, kita bisa masuk ke dunia kapur. Tapi kan itu kan sepertinya juga sangat-sangat nggak logis gitu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada yang namanya persuasif. Gitu. Persuasif ini buat apa sih gitu? Persuasif kan kalau kita cara terminologinya itu kan seperti mempengaruhi orang lain. Jadi dengan karya tulis non ilmiah ini bisa mempengaruhi orang lain. Jadi harapannya biar apa? Oke, harapannya adalah satu, mungkin pembacanya lebih tertarik untuk membaca sampai selesai, terus juga mengarahkan mungkin biasanya juga berbau iklan agar dia itu terpengaruh dan mau membeli barang tersebut itu. Ataupun majalah-majalah, biasanya majalah yang majalah bisnis itu juga memberikan informasi yang persuasif juga. Misalnya kalau di saat ini kan kita lagi ramai yang namanya binomo atau trading aplikasi yang ilegal itu. Nah, itu kan merupakan salah satu yang persuasif. Oke, ini ilegal loh, teman-teman semuanya bisa belajar investasi. Nah, itu tujuannya apa? Gitu. Salah satunya adalah tujuannya untuk agar orang-orang tertarik untuk itu sebagai contoh aja. Oke. Selanjutnya adalah hiperbola. Jadi dilebih-lebihkan. Misalnya kayak contohnya penulisan berita di salah satu berita terkait komoditas minyak atau CPO gitu. CPO itu kelapa sawit itu teman-teman. Hiperbolanya adalah oke. Harga minyak kelapa sawit meroket tinggi, ya. Roketnya setinggi Mars. Jadi kita ditinggal dalam terbang ke Mars. Jadi kan itu kan sebagai salah satu contoh bagaimana membuat yang namanya karya tulis itu hiperbola. Nah, selanjutnya adalah minim dukungan fakta. Gitu. Jadi kan karena ini persoalannya subjektif, penuh imajinasi, jadi dia menulisnya sesuai apa yang dia pahami dan apa yang ingin dia tulis. Gitu. Ya sesuai tujuannya kembali masing-masing. Gitu.
Contohnya apa? Novel, terus cerpen, dan yang lain-lain. Oke, setelah kita bahas terkait jenis karya tulis, kita bahasnya, kita perlu diskusi teman-teman terkait hal ini. Nah, dalam persiapan menulis, apa sih yang perlu kita siapkan? Ada yang berpendapat? Nggak usah malu-malu. Kita di sini belajar bareng teman-teman. Jika teman-teman ada masukan juga, saya sangat-sangat terbuka menerimanya. Harus ditunjuk. Nah, Yulia, aktif nggak ini Yulia? Ya, lo kamu Mas. Oke, kira-kira dalam persiapan menulis itu apa sih yang perlu kita siapkan? Yang pertama mungkin niat, Oke, niat 1, 2. Ada lagi nggak? kemudian tema. Oke, tema. Mungkin lebih ke arah yang ketiga itu kategori. Oh, kategori. Kategori gimana, Yul? Kan bisa apa aja gitu. Oke. Berarti kayak cakupan gitu ya kategorinya ya. Iya. Ini ada Rafiq juga. Rafiq, halo. Halo Rafiq. Rafiq ini nggak aktif. Ini ada Dwi Pepilia juga. Halo Pepi. Oke, aktif. Cari yang aktif-aktif aja kalau gitu. Oke, mungkin dari Aulia lagi nih yang paling depan setelah Mbak Yunita di sini. Oke, gimana Ul? Dalam persiapan menulis sih apa aja sih yang perlu kita siapkan? Mungkin lebih kepada isi untuk tujuan karya tulis ilmiah itu untuk apa gitu. Oke. Di samping niat, tema, dan juga kita itu harus mempersiapkan karya tulis ilmiah yang kita akan buat itu nantinya akan seperti apa gitu. Seperti itu. Oke, siap. Dapat 2 sampel tadi. Atau ini Bella juga kelihatan ini. Gimana Bel? Mau berpendapat? Ya sependapat sama Aulia sih. Terus ditambah karya tulis ilmiah tuh yang ngikutin fenomena terkini. Jadi apa ya, up to date gitu. Oke. Berarti kalau generasi milenial harus berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan digitalisasi. Ya, Bagus sekali. Jadi 3 sampel tersebut ya kurang lebihnya hampir sama. Gitu. Yang pertama, kita perlu yang paling fundamental menurut aku sebelum kita ngomong terkait topik adalah kita perlu menerapkan yang namanya mindset. Mindset yang kita bangun adalah menerapkan bahwa menulis itu mudah. Jadi itu yang perlu digarisbawahi bahwa menulis itu mudah sekali. Ya. Jangan mudah, tapi mudah sekali. Ya. Jadi agak ya paradigma kita yang terbangun adalah oh ternyata menulis itu mudah. Nah, tujuannya kenapa kok kita perlu menerapkan mindset ya? Istilahnya sebagai fundamental atau dasarnya gitu. Karena kalau dari mindset itu udah istilahnya design thinkingnya udah terbangun, jadi kita dalam mengembangkan yang namanya creative thinkingnya juga lebih terstruktur dan sistematis itu. Dari design thinking terus kita juga berpikir ke creative thinking, setelah itu kita juga bisa ke growth mindset gitu. Setelah kita ke growth mindset, mungkin kalau kita sebagai milenial kita juga perlu belajar yang namanya digital thinking. Jadi kita berpikir secara digital. Kira-kira saat ini yang kita butuhkan apa sih? Soalnya kalau kita menulis di era sekarang itu berbeda dengan era dulu, gitu. Revolusi industri ketiga dan revolusi industri keempat. Gitu. Jadi kita juga perlu menerapkan yang namanya digital thinking, terutama bagi kita sebagai milenial. Karena tantangan di masa depan itu kan sangat-sangat luar biasa, gitu. Apalagi yang saat ini juga mulai ramai itu ada cryptocurrency, itu juga ada metaverse atau yang lain-lain. Jadi penerapan mindset itu perlu gitu. Nah, poin yang kedua adalah kita harus memiliki kesadaran dan kemauan yang tinggi. Misalnya adalah ketika kita menyusun skripsi, oh aku sadar ketika aku nggak menyusun skripsi, aku nggak mungkin lulus gitu kan. Tapi juga ada kemungkinan lulus, misalnya kamu aktif di program yang istilahnya kayak Kampus Merdeka itu bisa, kayak publikasi di Scopus itu ada yang lain-lain. Jadi kita harus perlu yang namanya kesadaran nih. Kalau bukan saya siapa lagi itu, masa ia mau dijoki yang nggak pantas itu enggak gitu. Jadi kita perlu memiliki kesadaran. Nah setelah kita punya kesadaran, kita juga perlu mengkombinasikan dengan yang namanya kemauan. Jadi ketika kita sadar dan kita mau, kemungkinan bahwa psikologi kita kan terdorong, oke aku mau, dan aku sadar bahwasanya ketika aku nggak nyusun skripsi, aku nggak lulus. Dan kalau aku nggak mau, nggak mungkin aku sadar. Jadi antara satu dan yang lain harus bersinergi. Nah,
Selanjutnya adalah sering membaca sumber literatur, sorry. Nah, jadi kenapa kok kita ngomongin literatur? Karena literatur istilahnya adalah bahan bakar dalam kita menulis. Kalau kita literaturnya istilahnya tinggi, kita juga memiliki wawasan yang tinggi juga. Jadi hal tersebut bisa menjadi benchmarking dalam kita menulis yang lain. Oh, misalnya kita membaca literaturnya terkait pemasaran digital, ternyata kita menyusun KTI-nya juga berkaitannya dengan pemasaran digital gitu. Berarti kan otomatis kan nyambung gitu. Oke, aku dulu pernah membaca dari salah satu tulisan si A, dia menulis terkait dengan digital marketing itu harusnya seperti ini gitu. Terus aku nulis juga, baca juga misalnya ke literaturnya si B, oh si B ternyata berpendapat seperti ini gitu. Nah, si C ternyata berpendapat seperti ini gitu, di mana si A, si B, dan si C itu berbeda-beda itu antara tesisnya, terus antitesis dan juga sintesis. Gitu. Jadi antara satu yang lain kan perlu dikompar sehingga kita muncul yang namanya sintesis di akhir. Nah, selain itu kita juga perlu yang namanya membaca literatur juga sebagai sumber inspirasi. Jadi inspirasi kita bisa muncul. Biasanya membaca literatur sambil minum kopi, minum teh, ataupun mungkin bisa sambil, biasanya kalau mandi itu kan juga, oh tiba-tiba aku kepikiran gitu kan. Kepikiran ternyata muncul inspirasi, oh aku mau nyusun ini sih. Dan yang lain-lain teman-teman. Karena minat literatur tiap orang kan berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah hindari sementara hal yang mengganggu psikologi. Jadi kita perlu menghindari kegiatan-kegiatan yang mengganggu psikologi kita. Karena apa sih? Karena ketika psikologi kita terganggu, jadi kita cukup susah gitu dalam membangun yang namanya mindset gitu. Misalnya kita aku udah punya mindset bahwa menulis itu mudah gitu. Tapi ternyata aku terganggu psikologi, aku bad mood, aduh nggak jadi mudah. Gitu. Terus yang kedua, ternyata ketika psikologi aku udah bagus, aku udah megang laptop, udah siap, ternyata kesadaranku hilang, ternyata enak kebetulan nggak usah ngerjain lah, ngapain ngerjain. Jadi kan terganggu gitu kan. Nah itu juga berpengaruh terhadap kemauan gitu. Kemauan tersebut juga akan terpengaruh sehingga yang kemauan yang awalnya tinggi perlahan-lahan dia tereliminasi sehingga habis. Akhirnya mundur-mundur dan tidak jadi. Selanjutnya ada terkait sering membaca sumber literatur. Kalau psikologinya adalah misalnya lagi males, bad mood, gitu, atau berantem dengan pacarnya, gitu kan. Oke, literatur tersebut akan susah gitu terbangun. Karena apa? Karena bad mood, udah males gitu. Buat apa aku baca kan gitu istilahnya. Oke, setelah kita hindari hal yang mengganggu psikologi, kita juga perlu yang terakhir adalah berpikir bahwa kita juga mampu berkarya. Orang lain aja mampu masak, kita enggak gitu. Oh si A aja mampu masak, kita enggak gitu. Kalau misalnya si A mampu 1 kilo, aku harusnya mampu 1,1 dong gitu. Karena oke, kita belajarnya sama, metodenya sama, kita dari bangsa yang sama, makannya juga sama gitu kan. Waktu belajarnya mungkin yang berbeda gitu kan. Tapi kan kita perlu menerapkan bahwasanya kita juga mampu berkarya gitu. Orang mampu melakukan ini, oh Indonesia juga harus mampu loh. Ataupun yang lain-lain yang dirasa itu mampu mendorong kita untuk berkeyakinan bahwa kita mampu berkarya. Nah, berpikir mampu berkarya ini juga mendorong kita bahwasanya kita itu juga sebagai pembuktian gitu bahwa oh ternyata diriku ini juga mampu menjadi setara dengan orang yang lain gitu. Atau istilahnya kita menunjukkan diri kita oke, kita punya personal branding yang cukup kuat gitu. Personal branding kita kuat ketika aku mampu melakukan yang namanya karya, atau aku pernah melakukan yang namanya kegiatan, atau aku pernah menciptakan yang namanya sebuah inovasi. Oh ternyata aku juga mampu melakukan berkarya gitu. Halnya James Watt menciptakan mesin uap, oh aku juga bisa nih menciptakan apa gitu. Ternyata aku juga mampu berkarya seperti James Watt gitu. Ataupun yang lain-lain itu. Selanjutnya setelah kita ngomong terkait persiapan dalam menulis apa yang perlu kita siapkan, kita juga perlu ngomongin langkah. Jadi kan kita kan ngomongin persiapan. Kalau naik motor persiapannya kita punya SIM, punya STNK, terus kita pakai helm gitu kan. Setelah itu langkahnya apa? Oke, dimasukkan kuncinya, kita starter jalan. Itu kalau matic. Nah, beda dengan hampir sama dengan menulis, kita juga perlu cari persiapan, kita juga menerapkan namanya langkah. Langkah kita yang pertama apa sih gitu? Seperti yang katakan tadi dari beberapa audien tadi, perlu menentukan tema atau topik. Nah, kita perlu menentukan atau mencari dan menentukan topik. Awalnya kita harus mencari gitu. Oke, pada saat ini topik yang cukup ramai itu apa sih gitu. Oke, misalnya topiknya adalah sekarang ini adalah milenial harus berkaitan dengan digitalisasi gitu. Bagaimana kita menerapkan yang namanya perilaku digital, terus konsumen gimana dalam perspektif digital, digital mindset, ataupun kita juga harus memahami yang namanya evolusi digital dan yang lain-lain. Setelah kita memahami tersebut, kita baru mencari apa sih, mencari sumber masalahnya. Nah, sumber masalah tersebut biasanya itu akan muncul yang namanya ketertarikan, di mana ketertarikan tersebut akan membentuk ya, sebuah keputusan atau menentukan dalam topik tersebut. Jadi kita menentukan topik itu
dasarnya kita harus mau gitu, atau kita senang, kita tertarik gitu. Ketika kita tertarik dengan topik yang kita bahas, jadi kemungkinan kan kita juga saya nggak akan terpaksa gitu teman-teman. Misalnya kalau ketika kemarin saya barusan nulis itu tentang pasar modal dan kaitannya dengan IPO gitu kan, di mana aku tertarik karena apa? Karena dalam fenomena IPO di pasar modal itu kan ada kemungkinan beberapa, di mana seri pertama itu ARA atau ARB itu kalau jangka pendek, jangka panjangnya apa? Oke, dia bertumbuh, berkembang perusahaannya. Tapi kan belum tentu juga, ada yang nyungsep ke bawah. Jadi dengan kondisi tersebut, oke, aku tertarik gitu. Jadi aku mengerjakannya itu dengan senang hati gitu. Karena memang ketertarikan aku di situ. Gitu. Pada saat itu. Nah, selanjutnya setelah kita mencari dan menentukan topik, kita perlu yang melakukan yang namanya benchmarking atau pembanding dengan karya tulis ilmiah yang sejenis. Gitu. Apa kok kita perlu istilahnya pembanding gitu? Jadi ada yang namanya kalau di perusahaan itu riset kompetitor. Jadi kita perlu meneliti dari kompetitor-kompetitor kita. Gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata kompetitor ini melakukan yang namanya program A. Gitu. Kenapa kok melakukan program A? Gitu. Oh ternyata program A-nya isinya seperti ini, harganya bisa murah, terus setelah itu dia punya produk yang unggul. Gitu. Jadi dengan perbandingan tersebut kita itu punya acuan gitu. Acuan dalam berarti kalau misalnya aku membuat harga itu nggak boleh lebih mahal dari dia biar laku gitu. Secara produk aku juga harus lebih berkualitas daripada kompetitor gitu. Itu kalau ngomongnya fenomena di industri. Gitu. Nah kalau fenomena di KTI yang sejenis, contohnya apa sih gitu? Contohnya adalah oke kita misalnya nulisnya terkait nulisnya kita ngomongin terkait efisiensi biaya modal gitu misalnya. Kelihatannya juga mayoritas anak dari ekonomi yang daftar ini. Kita ngomongnya misalnya biaya modal dari perusahaan A gitu ya. Misalnya adalah kita melakukan efisiensi biaya modal perusahaan A. Oh berarti kita yang melakukan benchmarking dengan apa? Oke kita melakukannya dengan mencari artikel yang istilahnya itu relevan. Relevan yang dimaksud seperti apa? Oke sama dengan biaya modal perusahaan B gitu. Misalnya tadi A dan sekarang kita cari yang perusahaan B gitu. Nah apakah hal tersebut itu sudah cukup? Saya rasa kurang gitu. Kenapa? Kita harus cari relevan. Relevannya seperti apa? Oke kita buat yang industrinya sama. Gitu. Jadi misalnya industri yang pertama adalah industri tekstil, berarti kita benchmarkingnya juga industri tekstil gitu. Jadi kan kalau kita gunanya adalah industri tekstil, tapi benchmarkingnya adalah industri perbankan kan kurang apple to apple gitu. Jadi kita penggunaan benchmarkingnya harus apple to apple gitu. Jadi biar kita juga memiliki inspirasi yang jelas juga. Gitu. Kan nggak mungkin kalau kita ingin nulisnya terkait biaya modal, tapi benchmarking yang kita gunakan adalah menyusun beton kan juga mungkin teman-teman. Nah selanjutnya setelah kita melakukan benchmarking, kita juga harus memahami yang namanya teori yang akan kita gunakan. Kan kalau kita menyusun penulisan kita juga perlu yang namanya landasan dalam kita menulis, atau kita mencari ahli yang argumentasinya itu mendukung dalam penulisan kita. Kalau misalnya kita gunakan teori terus kita pahami adalah, misalnya kita ngambil teori ekonomi, ada Adam Smith. Ya, kalau nggak salah itu teorinya ada invisible hand. Terus juga ada misalnya kita ngambil dari psikologi, kita ada Jan Piaget juga. Atau misalnya kalau kita menggunakannya sosiolog itu biasanya ada Auguste Comte juga, ataupun Emile Durkheim. Terus kalau misalnya kesehatan itu kan ada salah satu tokoh muslim juga itu Ibnu Sina, atau kalau di Eropa itu kan Avicenna. Terus juga kalau misalnya yang lagi ramai kan misalnya algoritma itu kan pakai aljabar kalau misalnya gitu kan ada juga Al-Khwarizmi gitu ataupun yang lain-lain di mana itu harus juga memahami gitu. Itu saya ngomongin terkait tokohnya gitu. Nah, kita juga bisa dari tokoh tersebut ada nggak teorinya yang bisa kita gunakan itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakannya adalah KTI yang menyusun terkait ekonomi, harusnya kita pakai yang punyanya Adam Smith gitu. Bukan kita pakai punyanya Avicenna yang kesehatan. Jadi kan nggak nyambung gitu. Jadi kita harus menggunakan teori yang harus nyambung gitu. Dan teori tersebut diusahakan mendukung apa yang kita tulis. Sehingga kemungkinan benarnya akan lebih besar. Gitu. Kemungkinan benar lebih besar. Gitu. Karena di dunia kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Adanya kemungkinan. Oke, setelah kita menggunakan yang namanya teori yang digunakan, kita juga masuk yang namanya menyusun outline. Nah, outline ini adalah istilahnya adalah sebagai acuan dalam kita menyusun karya tulis ilmiah. Kenapa sih kok kita harus punya outline itu? Agar kita itu spesifik dan terstruktur gitu dalam menyusun yang namanya karya. Oke, dari atas kita tentukan topiknya tadi. Oke, jelas, topiknya jelas. Terus setelah itu kita masuk dalam teori, di mana teori tersebut itu mendukung dalam topik kita gitu. Nah, setelah ya meskipun setelah kita ngomongin topik kita kan juga harus mencari masalah gitu. Nah, dengan masalah tersebut kita harus mencari teori yang istilahnya itu relevan dengan argumentasi kita. Nah, baru kita menyusun yang namanya metode. Metodenya mau seperti apa gitu lah. Misalnya metode A, metode B, metode C gitu. Yang dirasa metodenya harus tepat juga gitu kan. Kalau misalnya nulisnya tentang kuantitatif, metodenya harus kuantitatif gitu. Kalau misalnya kualitatif ya harusnya kualitatif gitu. Jadi harus sesuai gitu, sesuai apa yang dibutuhkan. Nah,
dalam untuk mengargumentasikan sesuai atau tidak, kita juga bisa pakai yang namanya teori dari para ahli, misalnya pakai punyanya Sugiono, ataupun kita pakainya Al-Ghazali, ataupun yang lain-lain gitu. Nah, di mana dalam menyusun outline ini ada beberapa contohnya itu teman-teman sebagai asumsinya adalah outline ini bermanfaat. Jadi saya lanjut ke dalam terkait menyusun outline gitu kan sebagai acuan gitu. Nah, outline yang dimaksudnya seperti apa sih? Oke, tadi kan terakhir sampai ke contoh gitu ya, contoh dalam naik sepeda motor. Oke, acuannya satu, dia pakai SIM. Kedua, dia pakai STNK, pakai helm gitu. Setelah itu ada kita juga perlu kita punya aturan nyetat motornya dulu, sampai kita jalan gitu dan sampai tujuan. Gitu. Jadi kita perlu yang namanya outline untuk dari awal sampai akhir gitu. Istilahnya dari persyaratan sampai tujuan tercapai. Nah, selanjutnya adalah dalam menyusun outline tersebut kita juga perlu ada beberapa metode yang bisa kita terapkan. Ya, misalnya adalah atuannya adalah SMART gitu. SMART itu kan ada metode yang bisa kita pakai dalam sehari-hari, itu adalah spesifik gitu. Spesifik dalam artian apa? Oke, karya yang kita tulis ini adalah bersifat spesifik. Oke, jelas spesifiknya adalah satu, misalnya contohnya makan adalah oke kita makan apa, jam berapa, makannya apa, rasanya gimana, harganya berapa gitu. Itu yang dimaksud spesifik dalam contoh makan gitu ya. Setelah itu juga ada measurable. Measurable-nya apa? Bisa diukur gitu. Nah, diukurnya melalui apa? Oke, kita bisa ukurnya pakai kuantitatif, pakai misalnya diukur dengan indikator keberhasilan. Saya itu kita juga mengukurnya juga melalui metode kuantitatif yang lain dalam metode bab 3 gitu terutama gitu. Nah, selanjutnya kita juga perlu yang namanya achievable, di mana itu bisa diraih gitu. Oke, bisa diraih tersebut kan kita belum melaksanakan hal tersebut kan, tapi gimana sih agar itu bisa istilahnya bisa diraih? Oke, kita kan punya yang namanya riset-riset terdahulu ataupun metode atau teori-teori yang bisa kita pakai gitu kan. Nah, teori-teori tersebut kan tentunya juga membangun gitu kan dalam kita berpendapat tadi. Selanjutnya kita juga perlu realistis gitu. Nah, kira-kira masuk akal nggak sih realistis yang kita inginkan gitu. Nah, realistisnya adalah oke, satu ternyata aku ingin menelitinya di kondisi misalnya kita meneliti terkait komoditas pasar di Solo, di daerah Semarang atau Solo, oke masuk akal gitu kan, dekat itu. Nah, beda cerita kalau kita realistisnya adalah oke aku ingin meneliti di Amazon, kan cukup susah gitu kan. Kalau kita meneliti di Amazon banyak ularnya kan. Ya meskipun bisa gitu kan, tapi kan akan lebih realistis jika kita ngomongnya terkait daerah-daerah sekitar kita atau daerah yang bisa kita jangkau. Gitu. Baik secara transportasi darat, udara, ataupun itu kalau ngomongin terkait peninjauan ataupun observasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya T, yaitu adalah time bound. Jadi kita maunya seperti apa sih? Oke, minggu pertama kita nyusun terkait kerangka. Minggu kedua kita nyusun terkait teori-teorinya. Atau minggu ketiga kita nyusun metodenya. Oke, minggu keempat kita baru ngomongin terkait penarikan hasil dan pembahasan melalui olah data. Gitu. Oke, minggu terakhir apa? Kita tarik yang namanya kesimpulan. Gitu. Jadi antara satu dengan yang lain itu lebih schedule-nya itu lebih rapi, teman-teman. Jadi dalam pembuatan jadwal itu lebih spesifik dan terstruktur, sehingga kan kita lebih enak. Oke, dalam kita perencanaan minggu 1, minggu 2, dan seterusnya jelas. Oke, setelah kita ngomongin outline, kita masuk ke dalam outline yang sesungguhnya. Oke. Ini adalah outline secara umum, teman-teman. Mana outline ini, biasanya kalau saya lebih menggunakan konseptual. Di mana konseptual itu kan ngomongin konsep yang berhubungan satu dengan yang lain. Atau istilahnya data sistem, antara bab 1 sampai 1. Nah, outline-nya satu adalah pendahuluan. Kalau terkait penjelasannya nanti di slide selanjutnya ada lebih detail lagi. Nah, bab satunya itu ngomongin terkait pendahuluan. Pendahuluan itu tujuannya buat apa? Kalau pendahuluan biasanya itu menceritakan gambaran terlebih dahulu, setelah itu kita memperkenalkan masalahnya, setelah itu kita juga menggunakan penawaran solusi gitu. Sehingga dari penawaran solusi tersebut kan biasanya muncul yang namanya urgensi. Kenapa kok ini harus ada? Setelah dari urgensi tersebut kita baru masuk yang namanya tujuan itu, teman-teman. Nah, tujuannya buat apa? Oke, kalau misalnya kita pendahuluannya adalah masalahnya adalah, oh aku lapar gitu. Kenapa kok aku lapar gitu? Karena saya belum makan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya makan biar apa? Biar saya kenyang gitu. Nah, manfaatnya apa? Oke, aku kenyang dan aku nggak kena tipes. Itu sebagai contohnya. Jadi kita harus sifatnya terstruktur dari masalah dulu, penawaran solusi, terus setelah itu juga ada yang namanya tujuan, itu juga ada perlu yang namanya manfaat. Nah, dalam kita menuju kita perlu yang namanya penawaran manfaat. Penawaran manfaat di sini adalah penawarannya yang bersifat oke mampu menjual itu atau bernilai. Oh misalnya adalah ternyata dari penulisan-penulisan sebelumnya itu belum ada inovasi, tapi dalam penulisan saya kali ini ada inovasinya loh. Jadi lebih menjual gitu teman-teman, atau istilahnya lebih membranding.
Selanjutnya ada terkait kajian teori itu. Nah, teori tersebut seperti yang saya katakan tadi, kita perlu nyari teori-teori yang nyambung gitu dengan apa yang kita tulis itu. Jadi sebagai argumentasi penguat itu. Kenapa kok kita perlu argumentasi penguat? Soalnya kita kan belum melakukan dan kita belum mendapatkan hasil. Gitu. Jadi kita perlu mendapatkan hasil sementara. Di mana hasil sementara tersebut biasanya kan tergambarkan dari hipotesisnya. Nah, di bab ketiga ada metode gitu, teman-teman. Untuk metode sebenarnya pembahasan cukup lama. Jadi nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kalau metode kan cara garis umumnya kan ada dua, itu kan kualitatif, kuantitatif. Biasanya kualitatif ada deskriptif, kualitatif juga ada deskriptifnya gitu. Terkait metodenya data itu biasanya ada data primer yang kita peroleh secara langsung, setelah itu kita juga ada data yang sekunder yang kita peroleh dari BPS dan pusat statistik gitu ya. Nah, juga ada kita biasanya juga dalam sekunder itu biasanya kita juga menggunakan yang namanya library research. Jadi kita nggak terjun secara langsung, tapi kita juga mengutip dari riset terdahulu. Misalnya riset si A ngomongin ini, riset si B ngomongin ini, dan setelah itu kita compare, kita bisa pakai namanya komparasi. Selanjutnya dalam hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan itu tentunya juga harus sistematis. Ya. Jadi masalahnya apa harus kita paparkan dulu di awal. Minimal adalah profil itu. Profil masalah itu juga ngomongin terkait di teorinya juga bisa kita bahas sedikit. Selanjutnya ada di metode kita harus sesuaikan itu. Misalnya kalau metodenya sampelnya adalah purposive sampling gitu. Kita harus jelaskan siapa sih yang sampel yang dimaksud dalam purposive. Oh ternyata orangnya sampelnya 100, terus misalnya misalnya seperti ini, domisilinya seperti dari wilayah ini, setelah itu kita masuk ke dalam yang namanya tingkat pendidikan, gitu, seperti pekerjaan, usia, gitu kan. Biasanya kalau ngomongin generasi milenial pasti ada tulisan terkait usia, gitu. Karena apa? Karena itu sebagai klasifikasi dan segmentasi. Gimana sih posisinya? Nah, setelah itu, setelah kita ngomongin bab 4 secara umumnya tadi, kita ngomong ke penutup. Penutupnya apa? Gitu. Penutupnya adalah kesimpulan. Kesimpulan itu gimana sih? Gitu. Kesimpulan yang ideal adalah dia itu mampu membahas dari hasil dan pembahasan itu secara detail. Jadi misalnya dari kesimpulan tersebut dari hasil awalnya seperti profil dari responden, setelah itu ujinya mau seperti apa, setelah itu juga ada yang namanya hasilnya tersebut seperti apa, sehingga itu disimpulkan itu teman-teman. Di dalam kesimpulan tersebut tentunya kita harus bisa menarik secara detail. Selanjutnya setelah kita menarik kesimpulan kan pasti kan juga ada yang namanya ketidaksempurnaan. Nah, ketidaksempurnaan tersebut bisa kita minimalisir melalui saran gitu. Sarannya mau seperti apa? Sarannya adalah kita bisa memberikannya penawaran seperti ini. Misalnya risetnya terkait ada misalnya perusahaan gitu ya. Perusahaannya satu untuk siapa? Mungkin dari pihak manajemen perusahaan. Kedua untuk siapa? Kalau misalnya dia perusahaan terbuka bisa buat investor. Terus ketiga manfaatnya caranya buat apa yang terakhir? Misalnya adalah digunakan untuk penelitian selanjutnya. Biasanya saran yang paling kuat itu buat penelitian selanjutnya. Di mana penelitian selanjutnya biasanya bisa ditambah variabel, bisa ditambah terkait sampling, bisa ditambah diperluas secara geografisnya dan yang lain-lain. Nah, itu untuk bab penutupnya itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam outline yang cukup rumit. Nah, ini adalah mind mapping gitu. Ini dilihat dari garis biru-birunya aja ini udah banyak banget gitu ya. Ini cukup banyak banget di biru-birunya. Nah, yang pertama kita seperti tadi di outline yaitu adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini kita memaparkan ada beberapa gitu. Sebenarnya ada beberapa tapi yang saya tulis adalah hanya 3 poinnya itu. Yang pertama dari pendahuluan kita harus tahu itu, masalahnya apa. Jadi ibaratnya dalam kita menulis kita harus tahu masalahnya apa gitu. Kalau ibaratnya dokter itu kan ada orang pasien datang kan nggak mungkin kan dia tiba-tiba langsung dikasih obat, tapi kan dia perlu ditanya dulu sakitnya apa gitu. Misalnya sakitnya di demam berdarah, tak kasih obat demam berdarah. Kan nggak mungkin juga kalau misalnya sakitnya demam berdarah dikasihnya obat pusing gitu. Jadi kan kurang nyambung gitu teman-teman. Jadi perlunya kita memahami masalahnya terlebih dahulu. Soalnya ketika kita memahami masalah, jadi kita di dalam menyusun yang namanya tujuan, terus penawaran solusi itu lebih yang namanya terstruktur itu teman. Setelah kita ngomongin masalah, lanjut ke dalam yang namanya tujuan. Nah tujuannya seperti apa sih gitu. Nah kalau kita paham masalah, nah kita juga punya yang namanya penawaran masalah di awal. Jadi kita bisa menyusun tujuan. Ternyata tujuannya ini loh, aku punya penawaran masalah. Penawaran masalahnya apa? Misalnya kalau misalnya saat ini adalah yang lagi rame ini kan topiknya adalah aku ngangkat lagi contoh investasi bodong ya. Ternyata masalahnya apa? Contohnya adalah investasi bodong, di mana investasi tersebut di awalnya ditawarkan legal ya, atau resmi, ternyata ilegal itu. Berarti kan ada masalah baru lagi gitu, ketika kita melihat investasi bodong. Masalahnya apa? Ternyata tingkat literasi keuangan di Indonesia ini masih rendah gitu.
Nah, bagaimana agar literasi keuangan Indonesia itu masih istilahnya bisa meningkat agar tidak ada investasi-investasi bodong gitu kan. Oh, kita perlu nih kita ngadain pelatihan, kita ngadain seminar, kita ngadain sharing session, Q&A, ataupun kita ada yang membuat namanya kelas gitu kan. Kelas untuk apa? Untuk mengedukasi agar literasi keuangan Indonesia itu tinggi. Nah, dengan penawaran tersebut tujuannya buat apa? Oh, oke, agar tujuannya satu, menurunnya korban-korban investasi bodong. Kedua, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia tinggi. Dalam apa? Penggunaan fintech. Kita menggunakan yang namanya investasi. Terus kita juga ngomongin terkait ZIFWAF gitu, ZISWAF gitu, zakat, infak, sedekah gitu. Itu kan salah satunya bersinergi gitu dalam tujuannya gitu. Setelah kita ngomongin tujuan, kita juga perlu yang ngomongin manfaat gitu. Manfaatnya apa gitu? Oke, manfaatnya adalah masyarakat Indonesia ketika literasi keuangannya tinggi, Indonesia akan mencapai namanya kemajuan. Contohnya seperti itu. Karena apa? Karena ketika misalnya kita sibuk bekerja, tetapi uang kita nganggur gitu kan, hasil kerja kita nganggur gitu. Jadi kan itu kan istilahnya kita bekerja untuk uang atau kita bekerja untuk kemakmuran, itu bukan kemakmuran, bekerja untuk kita. Jadi kan dengan gambaran latar belakang masalah seperti itu, kita bisa mengurus tujuan, lalu kita bisa memaparkan manfaat. Manfaatnya ini garis bawahi harus manfaat yang istilahnya itu bermanfaat untuk segala lini. Biasanya kalau ngomongin manfaat itu satu itu manfaatnya buat akademisi biasanya itu pasti ada buat riset-riset selanjutnya, terus itu juga ada luarannya, ada publikasi di jurnal biasanya gitu. Jadi bikin luaran itu ya. Agar apa? Agar itu bisa ditulis gitu, jadi bahan penulisan selanjutnya atau kedepannya. Setelah itu juga ada yang namanya manfaatnya adalah Indonesia itu mengurangi gitu, mengurangi apa? Mengurangi korban-korban penipuan gitu. Sehingga Indonesia kan semakin berkembang gitu dalam literasi keuangan. Nah, selanjutnya setelah kita ngomongin bab 1, ngomongin pendahuluan, dengan melatar belakang masalah, kita masuk ke tujuan manfaat, kita masuk ke dalam yang namanya dua kajian teori. Kenapa kok kita perlu yang namanya teori? Karena kita kan ini kan baru rencana gitu kan, di bab 1 istilahnya kan baru perencanaan gitu. Jadi kita perlu dukungan gitu. Dukungannya dari siapa gitu kan? Oke, dukungannya satu, kita bisa pakai teori gitu. Kalau misalnya kita ngomongin adalah contohnya tadi binomo ya, di mana outputnya adalah investasi. Kita bisa pakai teorinya Harry Markowitz, salah satu ekonom dari Amerika, ataupun kita juga bisa pakai kalau teori-teori yang lain. Kalau Indonesia biasanya itu Kashmir atau biasanya itu juga di bukunya juga ada itu kan teori. Di mana teori tersebut harusnya kita mendukung dengan apa yang kita tulis. Jadi kalau misalnya tadi investasi harus nyambung dengan teori yang berkaitan dengan investasi. Kalau misalnya teorinya tentang psikologi, kita harus cari KPI-nya psikologi, kita juga harus cari teori yang berkaitan dengan psikologi juga dan seterusnya. Jadi harus relevan dan itu mendukung dengan argumentasi kita. Oke, selanjutnya ada penelitian terdahulu gitu. Kenapa kok kita perlu yang namanya penelitian terdahulu? Dari awalnya kita punya teori, kita kan berarti kan juga perlu pembuktian dini. Pembuktiannya dini bagaimana? Gitu. Pembuktian dininya kita bisa mendapatkan melalui penelitian terdahulu. Misalnya penelitian si A dengan kajian riset yang hampir sama dengan kita, dia menyatakan hasilnya ini. Oke, hasilnya ternyata hampir serupa. Gitu. Ternyata riset si B, oke, ternyata riset si B juga hasilnya juga hampir serupa. Hasil si C juga hampir serupa. Berarti kan, oke, aku punya dukungan nih. Secara teori, aku punya dukungan. Secara penelitian terdahulu, aku punya dukungan. Nah, setelah kita punya dukungan, kita bisa masuk dalam yang namanya kerangka berpikir atau desain mindset. Atau biasanya kalau kerangka berpikir itu kan bisa kita ambil dari outline tadi, asalkan outline-nya itu pas gitu teman-teman, atau istilahnya nggak berbeda jauh. Biasanya kan kita juga bisa pakai kerangka berpikir dalam penggambaran outline. Kerangka berpikirnya juga membantu kita dalam membuat yang namanya alur dari penawaran masalah, sampel datanya diambil dari mana. Setelah itu kita juga ada teorinya apa yang kita analisa apa aja, kita uji apa aja, sehingga hasilnya ini gitu. Penarikan kesimpulannya mau seperti apa gitu. Jadi kerangka berpikir ini kalau istilahnya adalah hal yang cukup penting gitu teman-teman. Dalam kita melanjutkan segala sesuatu kita harus punya yang namanya kerangka berpikir. Kayak acuan gitu. Nah, dari kerangka berpikir ini kita kan ada gambaran tersebut termasuk masuk dalam hipotesis gitu. Jadi teori, aku dapat dukungan teori, aku dapat penelitian terdahulu, jadi mana itu masuk dalam kerangka berpikir aku. Oke, dari kerangka berpikir kita punya interpretasi. Interpretasinya kita masuk ke mana? Ke hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis kan dugaan. Nah, dugaannya apa? Oke, menurut teori si A, ternyata Indonesia bisa maju kalau seperti ini. Selanjutnya itu dibuktikan dengan penelitian si B. Si B juga meneliti bahwa Indonesia bisa maju jika melakukan seperti ini. Berarti hipotesis satu adalah, misalnya, Indonesia bisa maju karena titik-titik. Jadi hipotesis tersebut kita buat itu bukan berdasarkan argumentasi kita semata, tapi itu berdasarkan teori yang ada.
gunakan atau teori yang kita gunakan, dan juga penerapan riset terdahulu yang kita gunakan. Dan itu hipotesis biasanya itu ada hipotesis yang istilahnya teman-teman belajar statistika itu pasti kan ada gitu kan, H1, H0 dan seterusnya. Oke, dari pembahasan bab 2 kita masuk yang namanya pembahasan bab 3. Nah, tadi seperti yang dikatakan bab 3 itu cukup panjang sekali teman-teman pembahasannya. Karena biasanya itu kalau menyusun karya tulis itu kan bab 1, bab 2 itu lancar. Ya. Tapi di bab 3-nya itu macet-macet itu teman-teman. Karena memang cukup susah di bab 3 itu. Soalnya beda pendahuluan, beda kajian teori, beda metode. Karena metode yang kita gunakan pun relevansinya harus sama dengan penelitian terdahulu yang kita gunakan. Ataupun latar belakang masalah harus nyambung juga dengan tujuannya juga nyambung. Misalnya tujuan kita adalah uji pengaruh, ya. Berarti kan metode yang kita gunakan berarti kan harusnya uji pengaruh, gitu. Atau istilahnya adalah regresi linear, gitu. Jadi kan kalau kita tujuannya uji pengaruh kan nggak mungkin kita pakainya Paired sample tugas. Jadi kita harus sistematis. Gitu. Oke, masuk lagi di metode kembali. Nah, metode itu dibagi jadi dua. Kalau menurut saya itu adalah kuantitatif, gitu. Kuantitatif berarti kan kita berkaitannya dengan angka, gitu. Angka yang dimaksud seperti apa sih? Oke, kita menguji yang namanya angka. Misalnya kita menguji terkait di statistik, misalnya menguji terkait dari data dari Badan Pusat Statistik, kita menguji penjualan, terus kita juga menguji yang namanya tingkat revenue stream ataupun yang lain-lain. Saya itu perlu kita interpretasikannya dengan angka. Nah, dari kuantitatif ini kita bisa masuk ke yang namanya data atau sampel. Datanya kita mau pakai apa? Gitu. Datanya kita pakai data primer. Gitu. Data primernya, oke, misalnya aku ujinya adalah tingkat penjualan di pasar Solo gitu ya. Misalnya di pasar Solo datanya siapa? Oke, penjual. Kalau misalnya penjualan gitu. Datanya kita pakai penjual. Siapa penjualnya? Oh, UMKM yang ada di pasar. Datanya kriterianya mau seperti apa gitu. Data atau sampelnya kriterianya mau seperti apa? Oke, kriteria adalah 1, ada generasi milenial. 2, usianya sebesar ini. Oke, tingkat pendidikannya seperti ini. Setelah itu kita juga ngomongin terkait yang namanya kriteria-kriteria yang lain yang dirasa itu mendukung gitu. Kalau misalnya kita ngomongin keputusan pembelian atau keputusan penjualan terhadap produk digital kan pasti kan kita relevansi di sampelnya harus orang-orang atau usianya adalah milenial gitu kan. Karena itu nyambungnya digitalisasi gitu. Selanjutnya kita kalau misalnya pakai data sekunder dalam kualitatif juga sangat bisa. Kita misalnya pakai data dari Badan Pusat Statistik, lalu kita juga bisa pakai data-data dari pemerintah ataupun data-data dari laporan keuangan atau data-data yang bisa kita gunakan dalam yang lain adalah library research atau data-data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Misalnya menurut penelitian si A, gitu kan, diperoleh populasi di Indonesia sebesar ini. Jadi kan kita bisa menulisnya. Soalnya kalau kita ngitung manual kan juga mungkin. Jadi kita bisa pakai penelitian terdahulu juga. Oke, selanjutnya adalah alat analisis gitu, atau software. Nah, biasanya alat analisis ini penentuan yang cukup final gitu dalam kita menentukan metode. Oke, misalnya metodenya kita kuantitatif gitu. Kita ngujinya pengaruh gitu. Uji pengaruhnya kita pakai apa? Biasanya kalau pengaruhnya X dan Y aja, kita bisa pakainya regresi sederhana, regresi linear sederhana. Kalau misalnya kita pakai alat analisisnya itu berbeda, alat analisisnya itu pengaruhnya double lagi independennya gitu, atau X-nya lebih dari 1, itu kita pakai berganda gitu. Cara teknisnya hampir sama gitu. Di alat analisisnya yang bedanya ada di sampel kalau regresi. Kalau selanjutnya kalau kita munculnya uji beda, misalnya aku uji perbandingan harga minyak goreng gitu sebelum naik atau turun itu kan, atau mungkin kita ngomong terkait yang lagi rame ya invasi di Rusia itu, pengaruh misalnya dampak konflik Rusia Ukraina terhadap harga gas bumi atau harga terhadap komoditas emas, ada komoditas batu bara atau coal ataupun nikel gitu. Itu bisa kita pakai uji perbedaan melalui Paired atau t-test itu bisa pakai Paired sampel t-test ataupun t-test yang lain bila saya itu perlu uji beda. Nah, selanjutnya kita juga perlu yang namanya uji-uji yang lain gitu. Misalnya kita juga dalam regresi kan berarti perlu gitu syarat-syarat uji. Oke, misalnya apa? Datanya sampelnya normal. Paired juga perlu datanya normal gitu. Satu kita juga perlu bebas dari heteroskedastisitas, atau kita juga bebas dari multikolinearitas, kita juga bebas dari autokorelasi atau yang lain. Atau istilahnya kita lolos uji gitu. Kalau uji Paired itu kan biasanya ujinya kan harus normal datanya. Kalau normal bisa pakai Paired. Nah, kalau nggak normal gimana? Kita bisa pakai Wilson. Gitu. Kalau tutorial saya belajarnya di YouTube kalau uji gitu. Oke, kita ngomongin terkait kuantitatif, kita masuk ke dalam yang namanya kualitatif. Karena kenapa sih kok aku menggunakannya kuantitatif dan kualitatif? Karena komunikasi di dunia ini kan sepenangkapan aku kan ya ada dua gitu kan, di mana ada angka dan juga ada kata ya.
Kalau angkanya itu interpretasinya dari kuantitatif gitu, sedangkan kualitatif itu interpretasi dari huruf gitu, atau kata istilahnya. Kualitatif pun juga hampir sama secara alurnya, yaitu kita perlu data atau sampel. Gitu. Nah, sebelum masuk kita data dan sampel, kualitatif itu biasanya kita gunakan untuk apa sih gitu? Itu biasanya kita pakai fenomena sosial, terus juga peristiwa sosial, atau mungkin kayak peperangan yang ada di Rusia itu kita juga bisa pakai kualitatif. Ada teman saya yang sun itu terkait pandangan politik milenial terhadap politik dinasti itu kan juga dia pakainya kualitatif gitu. Jadi polisi market gitu. Jadi pemasarannya juga menggunakan itu. Gitu. Jadi dengan kualitatif tersebut kita juga bisa menggunakan yang namanya fenomena gitu. Nah, dari kualitatif tersebut kita pendekatannya seperti apa gitu. Oke, pendekatannya deskriptif. Kualitatif juga bisa pendekatannya melalui deskriptif. Dari data tersebut kita bisa menggunakan yang namanya kualitatif deskriptif sebagai penggambaran dari kata tersebut. Datanya gimana atau sampelnya? Oke, datanya adalah primer mungkin. Primer adalah data yang kita dapatkan langsung. Gitu. Langsungnya melalui apa? Oke, kita melalui wawancara atau observasi. Gitu. Kalau data sekundernya bisa pakai penelitian-penelitian terdahulu yang dirasa itu juga menggunakan metode kualitatif gitu, atau metode wawancara atau cara langsung. Gitu. Atau kita juga perlu yang namanya library research juga atau kajian bagi memperkuat argumen. Selanjutnya terkait itu kita juga harus perlu yang namanya penentuan sampel gitu. Sampel yang kita gunakan itu apa sih gitu. Oke, kalau misalnya politik dinasti di area, kalau teman saya itu nulis terkait politik dinasti di daerah Solo Raya gitu. Jadi sampelnya siapa? Ya mungkin adalah orang-orang di Solo Raya. Kalau misalnya politik dinasti di perspektif milenial, berarti dia kan perlu ujinya adalah uji kriterianya adalah oke, sampelnya adalah orang Solo dan dia generasi milenial dan dia berhak memilih gitu ya. Jadi cara itu pakainya purposif gitu. Jadi pemilihan. Kalau misalnya pakainya kualitas pakai KTI yang lain kita juga bisa gitu kan, tapi kita menggunakannya random gitu. Jadi terkait data sampel itu kan dirasa itu bisa menyesuaikan tergantung apa yang kita gunakan. Gitu. Untuk lebih detailnya biasanya para ahli lebih jelas dalam menjelaskannya. Selanjutnya dari data sampel tersebut kita pakai alat analisis juga tentunya. Jadi alat analisis kan tujuannya buat satu menarik menyimpulkan, menarik kesimpulan, dan juga biasanya juga menginterpretasikan hasil. Kalau kualitatif itu biasanya kita gunakannya ada satu prediksi data. Jadi kita prediksi data-data dari para responden tersebut melalui hasil wawancara. Oke, setelah itu kita juga ngomongin terkait penyajian data. Jadi hasil reduksi tersebut kita sajikan datanya. Oke, datanya mau seperti apa? Oke, datanya adalah datanya sampelnya seperti ini. Kita sajikan dalam bentuknya adalah bentuk narasi ataupun kita dalam bentuk deskriptif gitu. Dimana dalam penyajian data kita nggak boleh menambah-nambahin atau mengurang-urang kita sifatnya netral. Nah, selanjutnya juga perlu yang namanya penarikan kesimpulan. Setelah kita mereduksi data, kita menyajikan, kita juga perlu menarik kesimpulan. Jadi di bab 3 ini kita juga harus mempersiapkan untuk penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah untuk bab 4. Jadi antara 1, 2, 3, dan 4 itu bersinergi, teman-teman. Jadi dari penarikan kesimpulan itu bisa kita gunakan dalam menulis sebagai bahan menulis di hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan itu kira-kira apa sih yang kita bahas gitu. Jadi karena hasil pembahasan cukup luas, jadi saya spesifikkan gini aja, itu interpretasi secara spesifik sesuai hasil olah. Jadi misalnya datanya, oke, satu penggambaran terkait dari responden, profil responden, setelah itu kita masuk ke dalam profil-profil yang lain, misalnya oke, misalnya responden, itu profil perusahaan, profil demografi, profil biografi, di mana itu juga, kalau misalnya kita menggunakan KTI-nya adalah menjelaskan terkait wilayah, kita juga perlu menambahkan yang namanya interpretasi secara geografi, misalnya adalah dampak penjualan titik-titik di wilayah Jakarta, berarti kan kita juga perlu menggunakan pembahasan demografi di wilayah Jakarta. Kalau misalnya demografinya di wilayah, kalau misalnya generasi milenial, berarti kita juga perlu menjelaskan generasi milenial itu siapa, dan ujiannya apa, syaratnya apa, kriteria apa. Gimana itu tadi kan juga dibahas dalam metode bab 3, tapi bisa kita tambahkan agar hasil pembahasannya itu relevan. Selanjutnya kita juga perlu yang namanya penjelasan terkait hasil dari analisis tadi. Kalau misalnya kuantitatif, oke, kita bisa jelasin terkait hasilnya uji normalitas gimana, heteroskedastisitas gimana, atau asumsi klasiknya gimana, terus juga multicolnya gimana, autokorelasinya gimana, dan seterusnya itu sampai ke dalam uji hipotesis. Nah, dari hasil uji hipotesis tersebut bisa kita simpulkan gitu kan, dari penarikan kesimpulan. Oke, cara hipotesis gimana gitu, di hipotesis bab 3, di bab 2 tadi, oh ternyata hipotesisnya diterima, oh ternyata hipotesisnya ditolak gitu. Setelah kita ngomong dari hipotesis tersebut, kita juga harus menjelaskan, oh ternyata misal diterima itu karena apa diterima gitu, syaratnya apa diterima, dan syaratnya apa ditolak gitu. Setelah itu kita juga perlu yang namanya
setelah syarat diterima dan ditolak, kita juga perlu menerapkan yang namanya berapa besar sih skala diterima atau ditolaknya. Kalau misalnya kalau teman-teman dari biasanya kalau mahasiswa satu kan pengaruh gitu ya. Nah, pengaruhnya berapa besar sih, berapa persen sih gitu. Jadi kita juga bisa uji yang namanya uji F juga atau uji beda, uji T gitu. Jadi seberapa pasti metode yang kita gunakan, seberapa tepat sih metode yang kita gunakan dan yang lain-lain. Nah, dari hasil olah data tersebut kita juga harus menjelaskan hasil datanya secara real. Seperti yang saya ulang-ulangi tadi, kita harus netral, kita harus berdasarkan fakta, nggak boleh menambahi, nggak boleh mengurangi. Jadi misalnya kita nguji terkait KTI dalam mungkin kontestasi pemilu ya, jadi kita harus netral gitu. Ternyata paslon A suaranya sebesar ini, paslon B suaranya sebesar ini. Gitu. Tapi kan fenomena yang terjadi kan antara riset A dan riset B berbeda gitu ya. Mungkin ada objek yang berbeda ataupun wilayah yang berbeda gitu. Tapi secara fundamental atau secara harfiahnya memang nggak boleh ditambahi dan nggak boleh dikurangi. Jadi kita harus bersifat netral dan berdasarkan data itu. Salah satu ciri orang kritis kan harus pakai data. Gitu. Nah, setelah kita ngomongin bab 4 hasil dan pembahasan, ini kan hasilnya kan pasti panjang gitu kan. 5 lembar atau biasanya 7 lembar atau bahkan kalau biasanya kualitatif itu lebih bahkan sampai 10 atau 15 lembar. Tergantung apa yang ditulis ya. Jadi secara agar lebih mudah diterima, kita perlu yang namanya menutup gitu. Dari hasil tersebut kan kita perlu menutup gitu. Tutupnya melalui apa? Oke, kesimpulan gitu. Kesimpulan dari apa? Dari apa yang kita tulis gitu. Jadi apa yang kita tawarkan dalam latar belakang masalah, yaitu sampelnya, lalu kita juga ada metode, ada juga yang, tapi biasanya kalau kesimpulan itu hanya digunakan di dalam tempatnya aja gitu, atau sesuai hasil yang diperoleh di bab 4 itu. Kalau misalnya bab 1, 2, dan 3, dan atau keseluruhan, biasanya nulisnya di abstrak. Gitu. Tapi kalau kesimpulan biasanya nulisnya hanya di hasil olah datanya. Oke, hasilnya apa gitu, sampelnya siapa, respondennya apa, ternyata itu diterima atau hipotesisnya diterima atau ditolak karena apa. Nah, di situ teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya teori-teori yang lain gitu atau teori yang kita buat tadi yang kita susun di bab 2. Oh, ternyata adalah dalam keputusan pembelian itu ternyata dipengaruhi ini gitu. Oh, mungkin di pandemi ternyata berpengaruh gitu. Krisis itu berpengaruh ataupun harga berpengaruh gitu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan hasil tersebut, teman-teman juga bisa menggunakan argumentasi teori itu. Misalnya menurut Kotler, harga pengaruh itu seperti ini dan seterusnya gitu. Sehingga sangat wajar jika hasil penelitian ini dikatakan hipotesisnya diterima atau ditolak. Jadi teman-teman juga harus menyusunnya sesuai bisa ditambahkan secara teori gitu. Biasanya seperti itu. Nah, dari kesimpulan tadi yang saya paparkan, kita juga perlu memberikan yang namanya saran. Nah, saran yang kita berikan itu apa sih? Gitu. Oke, dari saran tersebut kita bisa menggunakan yang namanya kita bisa pakai riset terdahulu atau pakai teori juga. Atau biasanya saran-saran itu kan memberikannya gambarannya itu sifatnya adalah untuk pengembangan berkelanjutan atau sustainable-nya, di mana itu oke untuk penelitian selanjutnya langkah baiknya menambah variabel ini, penelitian selanjutnya menambahkan sampel yang semakin banyak, menambahkan gambaran geografi ataupun faktor-faktor di luar yang diteliti itu agar apa? Agar semakin kompleks pembahasannya semakin lengkap. Nah, dari saran tersebut kita juga bisa menawarkan kepada beberapa objek yang kita tuju. Misalnya kita nulisnya terkait perusahaan A gitu ya. Berarti kan kita bisa memberikan saran satu untuk perusahaan atau misalnya untuk pemerintahan. Oke, untuk pemerintahan atau misalnya kita untuk pembaca, oke, saran untuk pembaca ataupun setelah itu kita juga bisa memberikan saran kepada riset selanjutnya. Mana itu harus nyambung juga gitu. Kan juga nggak mungkin kalau kita memberikan sarannya di luar konteks yang kita tulis. Misalnya kita konteks nulisnya kita mau pergi tapi sarannya disuruh duduk di rumah aja kan juga nggak apa gitu. Jadinya nggak berangkat. Nah, setelah itu kita juga, ya ini sebenarnya nggak termasuk, tapi ya ditambahkan aja, masih ada slide itu. Masih ada ruang itu daftar pustaka. Ya. Daftar pustaka biasanya itu mayoritas yang pernah saya temui itu menggunakannya itu Harvard atau apa. Ya. Jadi memang secara umumnya memang menggunakannya adalah Harvard atau pakai metode apa. Mana biasanya itu kita bisa menggunakannya pakai bantuan aplikasi ya teman-teman. Bisa kita pakai Mendeley, biasanya paling sering digunakan itu adalah aplikasi Mendeley. Gimana soalnya lebih mudah gitu. Jadi kita tinggal input artikel-artikelnya, kita masukin judulnya, kita masukin autornya siapa, tahun berapa atau sejenisnya itu di mana. Itu kan lebih pas itu dalam menunjuknya. Oke, dari mind mapping ini ya cukup rumit juga, cukup banyak itu mind mapping. Tapi cara kurang lebihnya adalah kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya adalah hobi. Kita udah di ujung
acara, teman-teman. Nah, ini saya pengen ngasih quote. Sebenarnya quote ini saya bukan saya yang nulis, tapi teman-teman dari tim buat kampus yang nulis. Jadi adalah belajar itu adalah kebutuhan. Nah, prestasi adalah bonus. Kenapa kok kita perlu belajar itu? Karena secara kehidupan sosial kan pasti kita mengalami namanya perubahan-perubahan, baik secara perubahan budaya, secara pelan-pelan budaya pasti berubah gitu, sesuai tren gitu. Terus juga kebutuhan di masa depan. Misalnya pada dulu kita penjualan hanya melakukan melalui mekanisme offline, tapi sekarang juga ada online, atau mungkin media iklan dulu radio, setelah itu masuk ke TV, setelah itu kita masuk ke dalam yang namanya video streaming gitu ya. Jadi kan kita perlu belajar gitu. Kalau kita nggak mau belajar, kita susah dalam mengikuti era gitu. Ketika kita susah mengikuti era, kita lupakan bahwa kita itu butuh gitu, bahwa era tersebut kita perlu gitu. Karena prestasi adalah bonus adalah ya kita anggap aja prestasi adalah bonus. Karena ketika kita aktif dalam belajar, jadi kita juga aktif juga gitu. Kemungkinan aktif juga dalam memperoleh prestasi. Jadi kurang lebih ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman itu. Memang slide-nya dikit ya banyak-banyak. Nah, oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan bisa nanti kontak kami ya di Buat Kampus atau Buat Kampus Akademi atau di nomor di bawah ini. Ini nomor dari tim kami yang mungkin ada pertanyaan. Oke, mungkin saya kembalikan kepada moderator Mbak Yunita. Silakan Mbak Yunita. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Indi atas materi yang telah disampaikan. Jelas sekali ya materinya. Ini untuk teman-teman. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Jadi untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Jadi untuk sesi tanya-jawab ini ada 2 sesi. Yang sesi pertama nanti maksimal 3 pertanyaan, sesi kedua maksimal 3 pertanyaan. Nah, nanti di setiap sesinya, nanti kan 3 orang tuh. Nah, nanti akan dipilih setiap sesinya 1 orang untuk mendapatkan reward. Jadi untuk teman-teman silahkan jika ada yang dipertanyakan, silahkan ditanyakan. Bisa langsung raise hand atau langsung chat di kolom chat. Oke, aku lihat dulu ya, ini udah ada belum yang tanya? Belum ada. Ayo siapa nih yang mau tanya nih? Apa udah terlalu jelas ya masih dijelasinnya? Oke. Oh ini udah ada nih Kak dari Irfan Sidik. Oke, boleh. Silakan Kak Irfan Sidik untuk on mic. Wait. Apakah suara saya kedengaran nih? Halo. Iya terdengar Kak. Oke. Jadi gini Kak, seumpama kita nulis skripsi nih. Nah, kemudian kita mengambil metode kualitatif. Apakah kita perlu menulis hal kualitatif itu sampai detail? Contoh dibuat di mana, sama siapa, gitu Kak. Makasih. Paham nggak Kak? Ya, bisa dipahami Mas. Ini sepertinya ini teman satu angkatan saya. Mas Irwan ini, iya kan, satu angkatan saya. 18 Kak. Iya, sama. Siap. Ini satu kelasnya Mas Tama ini kelihatannya. Bisa dijawab Pak, atau bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Siap. Ini ada pertanyaan Mbak Yunita lewat. Oke, ini satu pertanyaan dijawab dulu atau ditampung dulu Kak? Langsung dijawab aja. Oke, dari Mas Irfan dulu. Nah, Oke, boleh. Jadi pertanyaan ini, kan, oke Mbak Yunita silakan. Oke, jadi ini kayak dijawab untuk Kak Irfan dulu ya, nanti dilanjut ke pertanyaan yang di kolom chat. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Irfan atas pertanyaannya.
Jadi kualitatif itu memang hal yang unik, unik sekali kalau boleh saya katakan. Kenapa kok unik? Karena memang kualitatif itu istilahnya ketika kalau skripsi gitu ya. Teman saya itu skripsi itu pakai kualitatif itu istilahnya adalah uji kritis dengan pembimbingnya. Serius itu, uji kritis. Karena apa? Karena memang kualitatif kan istilahnya tidak menggunakan yang namanya fenomena sosial gitu. Sedangkan fenomena sosial kan tidak ada yang pasti gitu. Beda dengan kualitatif, oke kuantitatif sifatnya angka. Oke 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 gitu. Tapi berbeda dengan fenomena kualitatif. Maka dari itu kita perlu menerapkan yang namanya aspek seperti yang dikatakan Mas Irfan tadi, kita perlu detail, sampelnya siapa, objeknya apa, metode yang kita pakai apa. Setelah itu metode bisa dikatakan berhasil itu ketika apa, tentu juga harus menilai bahwasanya indikator itu bisa tercapai ataupun pengaruhnya bisa dirasa itu pas itu ketika kondisi apa. Jadi kualitatif itu memang adalah metode yang cukup sangat-sangat detail sekali. Karena itu biasanya kalau orang-orang yang menulis tentang kualitatif, terutama skripsi itu lebih dari 150 lembar, bahkan ada yang 200, 300, sampai 400 lembar. Memang di situ adalah dia menggambarkan bahwasanya fenomenanya terjadi seperti ini membawakan masalah fenomena. Setelah itu dia ngomong penawaran solusi, bahkan menggambarkan fenomena itu sendiri seperti cerpen, sangat-sangat tajam. Sehingga dengan kondisi itu sangat-sangat diperlukan untuk menjelaskan secara sangat-sangat detail. Soalnya kalau perspektif kualitatif kan antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Bahkan ejaan pun kadang juga berbeda-beda. Kalau angka kan hampir kemungkinan sama. Orang Indonesia dengan orang luar negeri, satu ya tetap satu, dua tetap dua. Gitu. Tapi dalam penggunaan bahasa mungkin agak berbeda gitu. Maka dari itu perlu yang namanya pendetailan yang sangat detail. Itu Mas Irfan kalau pendapat saya. Feedback boleh Kak. Oke, boleh. Jadi intinya harus detail banget ya, contohnya dibuat di mana, barangnya apa gitu Kak. Ya, betul sekali Mas Irfan. Jadi harus sangat-sangat detail. Oke ya, makasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Irfan. Sudah ya Kak ya untuk jawabannya. Kemudian aku lanjut nih ke pertanyaan dari Kak Evi tadi. Jadi kan yang pertama tadi kan, apakah diperlukan prototipe untuk mendukung ide kita? Dan apakah hal itu akan menjadi poin plus tersendiri? Itu pertanyaan poin pertama. Yang kedua, untuk memodifikasi komponen yang sudah ada, itu terkadang hal yang susah. Lalu bagaimana agar kita dapat mencari ide kreatif dan agar komponen tersebut menjadi menarik. Nah, mungkin itu Kak Hendi untuk pertanyaannya, mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih kepada Evi yang nanya ya. Evi. Terima kasih, Evi. Evi juga teman saya. Oke, untuk prototipe sebenarnya kan kalau kita nyusunnya ke penulisan terkait inovasi, misalnya inovasinya adalah inovasi produk ataupun yang lain-lain, itu memang sangat-sangat diperlukan. Gitu. Atau istilahnya adalah itu membuat salah satu hasil atau sebuah inovasi yang itu sulit digambarkan dengan orang awam gitu. Maka dari itu kan perlu yang namanya prototipe agar mempermudah orang awam dalam mengkira-kira ini apa sih yang disusun. Gitu. Kalau misalnya dulu itu dari saya pernah buat itu sama teman-teman itu terkait alat psikolog, kesehatan psikologi gitu. Jadi menggunakan sebuah virtual gitu kan, dari kacamata virtual itu digunakan agar dia bisa enjoy gitu. Jadi kan tapi kan orang-orang cukup susah gitu menduga. Nah, kira-kira kacamata virtual itu yang seperti apa sih gitu. Di mana itu sebagai pengobatan atau mungkin terapi dalam agar kita bisa relax gitu. Jadi perlu diberikan yang namanya prototipe gitu sehingga orang-orang awam yang mungkin cukup susah dalam menilai apa sih sebenarnya ini nggak jelas banget sih ini nyusun apa toh gitu. Jadi kan ada punya gambar oh ternyata bentuknya kurang lebih seperti ini. Gitu. Tapi kalau menyusun karya tulis yang berkaitan dengan bisnis plan atau perencanaan bisnis itu sangat-sangat perlu yang namanya prototipe. Mungkin teman-teman dalam menyusun PKM juga di kampus-kampus yang juga sangat-sangat perlu gitu kan. Sangat-sangat diperlukan bahkan era prototipe gitu sehingga bisa membuat gambaran kayak produknya ini tau gitu dan yang lain-lain gitu. Oke, selanjutnya terkait ide kreatif itu dapat dari mana gitu. Kalau saya sendiri untuk mencari ide kreatif itu saya selalu mengedepankan yang namanya cari dulu masalahnya. Oke, masalahnya ini gitu. Terus analisa SWOT-nya mau seperti apa gitu. Oh, dia punya strength-nya seperti ini. Dia punya weakness-nya seperti ini gitu kan. Terus dia juga punya opportunity. Nah, inilah opportunity point yang penting gitu. Nah, untuk mencapai level opportunity itu kita perlu belajar yang namanya creative thinking gitu. Creative thinking itu sebenarnya cukup susah dipelajari gitu karena hal yang paling mendasar di creative thinking adalah mindset kita sendiri.
ketika kita bisa menerapkan mindset creative thinking, kita juga perlu gitu yang namanya punya yang namanya growth mindset itu. Ketika kita punya pemikiran yang kreatif, setelah itu kita juga punya pikiran yang berkembang. Jadi kita itu seakan-akan tidak memiliki batas itu inovasinya. Jadi untuk tipsnya kurang lebih seperti itu. Atau contohnya adalah creative thinking pada saat ini adalah kondisinya oh ternyata kalau misalnya aku pengen buka usaha, aku susah nyari investor gitu. Susah loh nyari investor. Investor dalam artian nggak perlu yang besar-besar. Misalnya aku pengen usaha 500.000 atau 1 juta, aku butuh yang namanya investor. Oh gimana kalau kita buat pembaruan gitu kan, pembaruan dalam sistem kayak pembaruan dalam artian penambahan modal investor di mana itu istilahnya dari rakyat bantu rakyat gitu, atau kredit UMKM gitu. Nah, dari kondisi masalah yang seperti itu, jadi muncul yang namanya ide kredit UMKM tersebut. Atau mungkin masalah yang lain adalah ide kreatifnya adalah mungkin pada saat ini kita ada mungkin fitur Shopee COD, tapi itu kan sering yang menimbulkan yang namanya kontroversi. Nah, aku nggak paham deh yang lain-lain gitu. Nah, jadi kan perlu gitu kan, istilahnya kita bisa nih menjembatani suatu tempat. Nah, tempat tersebut itu sebagai pertemuan antara penjual dan pembeli. Nah, dalam tempat tersebut kita juga perlu yang namanya aspek legalitas gitu. Oke, jadi penjual dan pembeli telah sepakat ada tangan di atas materai gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya di Facebook atau COD itu kan ada yang namanya satu itu, aduh aku beli barang waktu dicek bagus bawa pulang rumah kok jelek gitu. Tapi di situ kan kita nggak punya yang namanya sisi legalitas gitu. Jadi ketika kita ada yang namanya tanda tangan materai, ada pengecekan oleh ahli, jadi itu kan dirasakan oke dia punya legalitas. Jadi misalnya dituntut dari mata hukum dia punya kondisi yang adil gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Oke, terima kasih Kak Hendy. Mungkin dari Kak Evi ada feedback atau tidak ya? Oke, cukup. Terima kasih Kak Evi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Bella ya tadi ya. Karena ini tadi kan kita sempat Zoom-nya error. Jadi untuk pertanyaan Kak Bella bisa diulang nggak Kak? Mungkin Kak Bella, nah ini saya bacakan ya Kak ya. Kak izin bertanya, bagaimana cara agar kita menyusun karya tulis ilmiah dengan tingkat plagiaris yang rendah? Karena kita biasanya sudah menggunakan kata-kata sendiri dalam menyusun kalimat, tapi ternyata tetap terkena plagiaris. Oke, mungkin itu pertanyaannya Kak Hendy, bisa dijawab ya. Oke, siap. Nah, sebenarnya saya juga punya hal yang cukup resah akan hal tersebut. Soalnya kan sebenarnya yang kita, ini saya bawa masalah dulu. Yang kita uji di sini kan sebenarnya kan kalau similarity biasanya lewatnya pakai aplikasi pengecek plagiarisme itu kan yang diuji kan adalah kesamaan kata. Jadi kan sedangkan kalau saya pernah baca artikel itu bahasa Indonesia merupakan salah satu kosakata yang sedikit gitu. Jadi istilahnya adalah kata lainnya itu enggak ada gitu. Jadi kemungkinan samanya sangat tinggi gitu. Nah, seharusnya kan yang di plagiarisme itu kan sebuah ide atau gagasannya gitu. Oke, idenya sama kok. Berarti kan harusnya yang dibatalkan adalah idenya, bukan dari kata-katanya. Oke, itu hanya gambaran. Oke, selanjutnya untuk penyusunan itu sendiri kita perlu gitu. Kita harus, makanya tadi saya berikan yang namanya perlunya menambah yang namanya literatur itu, membaca literatur yang semakin tinggi sehingga kita akan memiliki banyak kosakata. Misalnya kita menggunakan dan, kalau misalnya kita gunakan istilahnya dan, misalnya aku dan kamu gitu kan, kita bisa rubah menjadi aku serta kamu. Ataupun yang lain yang dirasa itu sebagai konjungsi penghubung gitu kan. Nah, sehingga kita perlu yang namanya mengedepankan pemahaman literatur yang semakin tinggi, sering-sering baca buku, terutama buku-buku yang istilahnya buku ilmiah atau istilahnya misalnya bukan buku-buku komik loh ya gitu, atau bukan buku-buku yang fiksi gitu. Jadi dalam penggunaan bahasa tersebut akan berpengaruh dalam kita dalam berdialektika, menulis, terutama hal tersebut lah. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ada feedback boleh. Oke, dari Kak Bella mungkin ada feedback nggak nih? Soalnya ini tuh sebenarnya sama-sama yang dirasakan mahasiswa ya. Oke, terima kasih. Nggak ada feedback ya. Nah, ini karena di sesi tanya jawab yang pertama kita udah 3 orang, kita lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Jadi nanti ada slot untuk 3 pertanyaan atau 3 orang. Di sini udah ada 1 penanya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin menanyakan atau yang ada yang kurang jelas nih, boleh banget tanya untuk raise hand atau menuliskan
pertanyaannya di kolom chat. Mungkin ini udah ada satu Kak, aku bacain langsung ya. Dari Kak Dina Apriliani Rahayu. Izin bertanya Kak, menurut pendapat Kakak, sebaiknya pada saat menulis karya tulis ilmiah itu lebih baik mengutip secara langsung atau harus kita parafrase terlebih dahulu? Terima kasih. Mungkin itu pertanyaannya Kak Indi, bisa dijawab ya. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Kak Dina. Terima kasih Kak Dina pertanyaannya. Jadi kalau aku itu membagi jadi dua segmennya jadi dua. Satu mana yang bisa diparafrase dan satu yang nggak bisa. Yang bisa apa sih? Oke. Satu adalah kalimat-kalimat yang bersifatnya argumentasi yang bisa. Seperti dalam satu. Misalnya di bab 1 di pendahuluan ya, oke kita nulisnya terkait di era revolusi industri saat ini kebutuhan dalam bertransformasi dan juga kebutuhan kebutuhan dalam berinovasi sangat-sangat dibutuhkan di era milenial, terutama di bagian apa dan seterusnya. Itu sangat-sangat diperlukan parafrase. Gitu. Kenapa? Karena hal tersebut itu kan kalau kita gunakan kutipan secara langsung itu berarti selain di plagiatnya nanti gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa kita plagiat. Salah satunya ada daftar pustaka nggak mungkin bisa kita plagiat. Nah, daftar pustaka nggak bisa diparafrase kan. Itu sebagai gambaran. Nah, selanjutnya terkait di isinya itu juga ada nggak bisa diparafrase. Salah satu adalah menurut penelitian terdahulu ataupun teori. Kita nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa menambahkan dan nggak bisa mengurangi, terutama di penelitian terdahulu. Gitu. Soalnya mereka yang melakukan, masa kita menambahi atau kita yang mengurangi. Jadi kan dipertanyakan lagi keabsahannya. Selanjutnya selain itu juga di bagian teori, gitu. Misalnya teori menurut ini dia berpendapat bahwasanya seperti ini. Jadi kita juga nggak bisa menambahkan dan mengurangi. Dan kalau misal pun kepepet mengurangi atau menambahkan, yang penting tidak mengurangi isi dari substansi tersebut. Yang paling penting itu. Jadi kalau misalnya di model dari kata yang sangat panjang, setelah itu kita buat sebagai kata efektif, di mana itu juga tidak mengurangi yang istilahnya isi atau substansi dari kata tersebut, saya rasa nggak masalah. Soalnya zaman sekarang kan nulisnya berdasarkan plagiarismenya gitu. Semakin tinggi ya berarti nilai kita semakin rendah atau yang lain-lain. Makanya saya juga resah terkait hal itu. Kalau yang mungkin kalau yang di plagiarisme itu ide atau gagasan itu bisa gitu. Lebih oke gitu lah. Tapi kalau kata saya rasa juga saya masih gimana gitu. Juga cukup resah soalnya. Kayak gitu. Terima kasih Kak Dina. Oke, terima kasih Kak Endi. Mungkin dari Kak Dina ada feedback atau tidak ya Kak ya? Oh cukup Kak, terima kasih baik. Ini di pertanyaan sesi kedua, masih ada 2 slot pertanyaan nih guys. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya. Oke nih ada Lida udah raise hand. Boleh Kak Lida untuk on mic dan on cam? Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Mohon maaf lagi nggak bisa on cam. Saya izin bertanya untuk Kak Hendy. Ada tips dari kakak nggak sih untuk mengerjakan karya tulis ilmiah itu secara efektif? Kan biasanya kita suka buntu ya kalau misalnya nulis pendahuluan gitu. Terus suka loncat-loncat ngisinya. Apakah lebih baik kayak gitu atau kayak kita selesain dulu pendahuluan baru urut gitu Kak? Terima kasih. Oke. Terima kasih Lida atas pertanyaannya. Jadi kalau aku biasanya itu menggunakannya adalah saya selalu menyusun outline. Jadi sebelum saya masuk ke pendahuluan, saya perlu nyusun yang namanya outline itu. Oke, pendahuluannya kira-kira apa sih? Topiknya apa? Dari topik tersebut kan berarti kan biasanya kalau topiknya ngomongnya terkait A gitu kan, kemungkinan kan juga akan di bagian pendahuluan juga nyambung ke A. Di bab 2 juga nyambung ke A, sehingga sampai bab yang terakhir pastinya juga nyambung. Karena apa? Karena topiknya sama. Nah, dalam menyusun topik yang sama, makanya itu kita perlu yang namanya menggunakan outline. Jadi sebagai acuan dalam kita menulis. Kalau dari pendapat Liga tadi, gimana sih kalau misalnya nulisnya loncat-loncat dari 3 ke 2? Nah, itu aku tidak menganjurkan sih. Tapi kan tetap ada kemungkinan bahwa orang itu bisa menulis itu nggak harus sesuai. Istilahnya nggak bisa sesuai dari pedoman atau acuan. Jadi kalau misalnya Lydia bisa menggunakan atau lebih nyaman dengan metode dari loncat-loncat, ya nggak masalah. Tapi kan kita, soalnya kalau kita loncat-loncat, kita juga sendiri yang susah. Gitu. Soalnya kan dari atas sampai bawah itu kan harus terstruktur dan rapi. Gitu. Jadi ibaratnya itu kan seperti yang tadi ya saya analogikan dalam naik motor gitu kan, kita harus punya SIM dulu, punya STNK gitu. Soalnya kalau kita nggak punya SIM, punya STNK nggak bisa naik motor, tapi tiba-tiba dikasih motor yang nabrak. Jadi itu sih kalau dari pendapat aku.
Oke, terima kasih Kak Indi. Mungkin dari Kak Lida, adakah feedback? Karena dari jawaban Kak Indi tadi mungkin tidak merekomendasikan ya untuk loncat-loncat. Nah, dari Kak Lida mungkin ada feedback atau enggak ya? Cukup sih, cukup jelas. Berarti kita harus buat outline atau kerangka dulu ya Kak sebelum menyusun KTI gitu. Ya, benar Oke sekali, Kak. Kak. Terima kasih banyak Kak. Siap, sebagai acuan, Kak, menyusun outline itu. Oke, terima kasih Kak Lida. Nah, nih untuk sesi yang kedua masih ada satu kesempatan untuk teman-teman. Mungkin ada lagi nggak teman-teman nih yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Ini satu kesempatan lagi loh. Langsung aja raise hand atau untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Yuk, aku tunggu. Udah jelas semua ya ini ya? Oke, udah nggak ada nih Kak. Oh, ini masih ada nih. Satu. Dari Kak Diah Ayu Martinisi. Aku bacain ya Kak ya. Kak izin bertanya, karya tulis ilmiah itu dikatakan memiliki kualitas yang baik, standarisasinya apa ya Kak? Kira-kira Kak Hendi kemarin sampai dapat penghargaan karena apa? Apa yang membedakan tulisan Kakak dengan peserta lain? Terima kasih. Mungkin itu ya Kak ya pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih, Kak Diah Martinus. Oke, jadi ada beberapa gitu. Jadi kalau kita nyari prestasi, kita perlu tahu dulu gitu. Taunya apa gitu. Oh, ternyata topiknya seperti ini. Topiknya seperti ini, berapa banyak sih gitu kan peserta pesaingnya ataupun bagaimana sih kira-kira judul dari peserta yang lain. Kalau judul peserta yang lain kita susah ngelihatnya. Tapi kalau aku biasanya adalah kita membuat yang namanya topik terlebih dahulu. Tapi sebelum melalui topik kita perlu nyusun outline. Nah, topiknya adalah satu, kita harus sesuai dengan yang namanya apa sih ide yang atau ide yang diselenggarakan oleh pihak panitia atau pihak penyelenggara. Oke, ide yang dilakukan adalah kaitannya dengan misalnya terkait ekonomi Islam, gitu. Di mana ekonomi Islam itu betah dalam berbagai aspek. Salah satunya misalnya kayak kalau aku kemarin kan di investasi syariah, juga ada di halal tourism, terus meskipun saya kemarin juga sempat nulis tentang potensi sport tourism juga, halal tourism, investasi syariah, ekonomi Islam, filantropi Islam, dan yang lain-lain gitu ya. Itu kebetulan waktu itu ya, di bagian topik dan subtema dan subtema maksud saya. Nah, dari tema topik kita harus bisa relevan dan juga bisa menspesifikkan sesuai tema tersebut di subtemanya gitu. Jadi antara tema dan subtema kita harus relevan terlebih dahulu gitu. Nah, sehingga dengan relevansi tersebut kita bisa menentukan topiknya pas nggak sih. Nah, yang selanjutnya adalah kita juga perlu menilai yang namanya originalitas karya. Nah, soalnya kan di Indonesia itu kan ya semuanya itu pasti kan dinilai berdasarkan berapa besar sih originalitas karya ini. Atau jangan-jangan 70% plagiarismenya, 15% plagiarismenya. Jadi kalau bisa kita harus kecilkan sekecil mungkin plagiarisme. Kalau aku merekomendasikan meskipun biasanya kan 30% gitu ya. Biasanya kalau acuan itu. Kalau aku mengedepankannya biasanya 20%. Karena apa? Karena 10%-nya bisa menjadi nilai tambah. Nah, itu kalau ngomongin originalitas. Yang selanjutnya adalah kita harus kreatif. Kreatifnya apa? Kita harus menulis ya istilahnya itu bukan hal yang umum itu biasanya atau istilahnya kita berani tampil beda. Kalau misalnya nulisnya tentang 1, 2, 3 kita nulis 10 gitu. Misalnya lainnya nulis angka 1, 2, dan 3, oh kita nulis 10 gitu. Jadi kita secara jangkauan itu melebihi dari kompetitor-kompetitor yang lain. Jadi ketika kita punya sesuatu yang berbeda, di mana perbedaan tersebut dirasa itu lebih baik daripada yang lain, terus kita juga punya yang namanya inovasi yang bagus, dan di mana hal tersebut itu dikemas dalam kreativitas sesuai kebutuhan. Jadi ya kemungkinan besar ya kemungkinan menang itu akan lebih besar itu istilahnya. Jadi kurang lebih seperti itu sih dari Kak Diah tadi. Oke, cukup menarik ya Kak ya. Untuk Kak Diah mungkin ada feedback atau yang lainnya tambahan? Cukup. Oke Kak Indi, aku juga mau sedikit bertanya nih, kan biasanya nih kalau kita ikut lomba kepenulisan seperti contohnya essay, nah biasanya kan ada guidebook-nya ya. Nah di guidebook-nya itu kan biasanya nggak ada nih syarat penilaian plagiarismenya. Nah kira-kira kalau menulis essay kayak gitu tuh kita harus
plagiarismenya harus diturunkan atau gimana Kak kalau untuk essay sendiri? Oke, gitu. Kalau esai itu kan merupakan pendapat diri sendiri gitu ya, atau gagasan diri sendiri. Jadi alangkah baiknya ya kalau misalnya plagiarisme dalam esai itu saya menyarankannya kita pakai plagiarisme atau kita kutipannya itu hanya kutipan-kutipan data. Jadi misalnya oke, aku menulis tentang jumlah populasi di Indonesia gitu. Jumlah populasi di Indonesia terutamanya adalah berapa besar sih umat muslim. Nah, tapi kan aku kan nggak punya data berapa besar sih umat muslim. Nah, aku ngutip nih dari BPS sebesar ini dengan persentasenya sebesar ini 80% atau misalnya 85% gitu. Jadi dengan bantuan data tersebut itu semakin memperkuat argumentasi kita dalam menulis. Tapi alangkah baiknya itu kalau memang dalam event penyelenggara itu kita tanyakan terlebih dahulu gitu. Kak, kira-kira ini gimana ya Kak? Gitu. Soalnya itu biasanya kalau plagiarisme itu nyambungnya lagi nanti di transparansi penilaian. Nah, harusnya setiap kompetisi ilmiah harusnya ada presentasi, ada transparansi penilaian. Soalnya kan sebagai gambaran ilmiah, masa nggak ada data. Makanya saya sering agak bingung juga ketika ada kompetisi yang saya ikuti tapi nggak ada gambaran transparansi penilaiannya. Makanya Selamat untuk Kak Evi dan Kak Lida. Nanti untuk rewardnya silahkan menghubungi admin grup di admin grup live mini class ya teman-teman. Jadi di situ ada adminnya, silahkan kalian menghubungi adminnya kayak gitu. Kemudian karena ini sudah jam 11.32, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan terima kasih juga untuk Kak Hendy yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik dan sangat detail, yang luar biasa inspiratif ya. Dan selamat juga untuk Kak Evi, Kak Lida, selamat sudah terpilih menjadi peserta yang aktif dan beruntung. Kayak gitu. Jadi tadi juga ada quote dari Kak Hendy yang cukup inspiratif dari Kak Hendy tadi, apa ya, belajar adalah kebutuhan dan prestasi adalah bonus. Keren banget ya. Quote-nya itu kayak singkat tapi sangat inspiratif ya gitu.